In 3, 2, 1, Kode C Part 2, we are live. Kode C, halo. Hai, So good to see you again ya. glad to be here. Ya, kayaknya orang-orang yang nonton bakal bingung banget kenapa. Kok ini dua orang tiba-tiba bajunya beda lagi gitu, ya kan? Benar. Karena for konteks buat yang nggak bisa nonton itu, ini kita lagi part 2-nya gitu. Karena kemarin kepotong. Iya, betul. Karena ada satu dan lain hal. Sibuk ya bro, gitu. Ya, ada urusan lah ya. Tiba-tiba main pedal, gak jadi ya. Gak jadi, benar. Memang gak jelas itu. Namanya hidup, ya kan? Hidup ya. Kadang berjalan tidak sesuai rencana. Ada aja gitu. Ya ampun. Yes. Kode Cek, kita kemarin abis ngomongin soal communications, ya kan? Kita udah bahas kayak, what makes a great communicator? Dan kemarin lu bilang adalah the ultimate communicator adalah orang yang bisa meng-simplify complex topics. Iya, betul. That's the ultimate. Terus kita udah ngebahas juga how-nya, yaitu dengan action and reflection, ya kan? Iya. Lu ngelakuin, lu goblok, lu salah, gak apa-apa. Tapi ketika lu mengevaluasi itu, lu merefleksikan itu, tadi gue salahnya di mana ya anjir? Oh iya. Benar. Baru you iterate lagi, ya kan? Betul. You get better along the way. Betul. Now that we understood the what and the how, gue pengen tahu the next question would be why gitu. Kayak ada orang-orang yang udah denger sampai sini kayak merasa kayak gue tahu great communicator itu seperti apa, gue tahu juga caranya seperti apa, tapi di antara semua skill set yang gue bisa pelajarin, kenapa gue harus belajar untuk bisa berkomunikasi dengan baik? Kenapa gue harus belajar Ya, untuk bisa berkomunikasi? Oh, bukan kenapa gue harus berkomunikasi. belajar itu sama gak sih dengan kenapa gue Kalau nanya why, maksudnya apakah why itu why should I learn how to communicate properly atau why do I need to communicate? Gue ngerti sekarang perbedaannya. Why should I learn to communicate or why should I communicate properly? Iya. Kita coba mulai dari learn dulu ya. Karena untuk bisa communicate properly ya you have to learn dulu dong. Jadi kenapa harus belajar dulu ya. untuk berkomunikasi Kenapa yang harus baik? belajar dulu? Kenapa harus belajar berkomunikasi yang baik? Sederhana karena gue tumbuh besar dengan lingkungan yang terlalu banyak miskomunikasi. Dan sering banget ini ya, selama puluhan tahun gue hidup, hampir semua orang tuh selalu bilang miskom. Apapun, in any level, in any age, itu lo kayak semua, mau tua muda, mau di organisasi sekolah, kampus, profesional, kantor, gereja, semua tuh pasti ada miskomunikasi gitu. Dan itu buruk sekali kan. Jadi kayak salah satu yang mendorong gue juga akhirnya belajar komunikasi adalah karena gue menemukan, jadi gue mengevaluasi ada needs itu. Bahwa semua orang kok bodoh-bodoh banget ya komunikasinya gitu. No offense dengan siapapun. Gue juga dulu bodoh gitu. Tapi kan ya gue belajar gitu. Dalam hal komunikasi tentunya. Yang lain gue juga masih perlu belajar lebih banyak. Tapi dalam hal komunikasi, gue yang penting gue udah tahu dasarnya gitu. Bahwa belajar untuk menyampaikan apa yang dimaksud. Susah sebenarnya, itu susah. Iya, gue setuju dengan itu. Gitu. Jadi kalau tanya kenapa kita harus belajar untuk berkomunikasi yang baik, sesederhana karena lu perlu mengirimkan pesan gitu. Iya, in every day of your life you will communicate no matter what. Iya, lu sadar atau nggak sadar lu lagi mengirimkan pesan. Mengkomunikasikan sesuatu. Benar. Nah, pesannya tuh apa gitu. Seringkali pesannya itu tidak sampai karena justru kalau kita bilang di dunia komunikasi itu namanya noise kan. Kalau lu di dunia begini kan sound, ini lu bisa tangkap signal tapi lu bisa tangkap noise. Bukan noise podcast itu ya, aplikasi noise. Tapi lu dapat noise kayak gangguan gitu. Gangguan kan. Jadi kayak kalau gue nih misalnya gue kangen sama lu, Dave nih, gue kangen sama lu misalnya. Tapi kalau kalimat yang keluar begini, "Woi, what's up, bro?" That's it gitu. Kayak cuman, "Woi, lama nggak jumpa." Oh ya udah, Hai. Mungkin si penerima pesan, which is lo, nggak nangkep pesan gue. Tapi kalau misalnya gue datang, gue nggak perlu ngomong, tapi gue langsung peluk lo, like peluknya bener-bener hangat, very tight gitu, gue peluk. Itu lo pasti tahu bahwa I miss you so much gitu, benar kan?
ngerti. Jadi maksudnya ya itu walaupun ada form yang berbeda ya, itu kayak ada verbal, non-verbal communication ya banyak sih. Tapi intinya adalah kenapa harus belajar berkomunikasi properly itu ya supaya pesan lu tersampaikan dong. Dan lu selalu mengantarkan pesan itu. Iya, dan lu selalu mengantarkan pesan. Lu selalu mengantarkan Cuma kan pesan. kadang kita nggak sadar kita udah mengantarkan pesan gitu. Dengan kayak kalau gua ketemu lu, terus gue cuman muka gue begini nih. Itu kan gue juga nganterin pesan. Betul. Gitu. Bahwa lu bete. Iya, Dan lu atau gue nggak malas mau. ketemu lu Iya. mungkin kan, atau gue kayak lagi pengen sendiri mungkin, bukan problemnya di lu, Iya, tapi problemnya di gue, bisa Dan itu jadi. suatu hal yang harus ditekenin banget gitu loh. Benar. Gue belajar ketika orang mungkin agak males atau mungkin agak bete untuk diajak ngobrol, it might not be your problem. It's just that they need the time maybe to be alone or they're having their bad day. Iya, Stop assuming that everything is your fault. iya itu juga. Itu satu hal yang gue harus belajar. Ya itu juga masa lalu yang kebentuk sih memang. Bener. Masa lalu yang kebentuk. Iya, karena seringkali kita tumbuh besar disalahin. Iya. Berarti kalau karena kita konteksnya mungkin gue percaya yang mungkin dengerin ini adalah orang Indonesia kan, yang mungkin Chinese juga. Jadi biasa Chinese parenting apalagi yang dulu itu sering nyalain anak. Sering. Gue nggak, sekali lagi topik kalau belum pernah nonton yang pertama, nonton dulu yang pertama dong. Iya, nonton dulu yang pertama ya. Bahwa kita sepakat our parents are just trying doing their best. Dan di dalam their best terkadang menyakitkan juga. Menyakitkan, betul. Terkadang menyakitkan. Karena menyalahkan juga. Jadi akhirnya kita tumbuh besar dengan, iya, I think that's my fault gitu. I think karena gua ini nih, gitu. Padahal nggak tentu juga gitu. It's so interesting, isn't it, that the internal voices at the back of my mind first comes from the external voice that is spoken to us. Iya. Iya gak sih? Segala sesuatu suara internal yang bersuara di kepala kita tuh awal mulanya tuh dari luar masuk ke dalam gitu. Betul. Would it be possible to have a healthy internal voice, a healthy internal critic? Iya, dan itu dimulai dengan komunikasi dengan diri sendiri. By the way, langkah pertama komunikasi adalah berkomunikasi internal. Artinya kita communicate with ourselves. That is a cool idea. I gak pernah kepikiran kayak gitu. Oh ya, makanya penting untuk, baru ini boleh dites. Jadi sudah ada penelitiannya, psikolog bilang bahwa kalau bisa, if you are able to communicate with yourself, like every single day, itu secara mental lu lebih sehat. Gue challenge lu setiap hari, I don't know, pagi, siang, malam, sore, lu depan cermin, lu lihat diri lu lihat mata lu sendiri, terus lu ngobrol deh. Ketika lu bisa ngobrol dengan diri lu Setiap hari, most likely your mental health will be healthier. Ya. Dan lucunya itu ciri-ciri orang gila gak sih sebenarnya? Orang gila ya. Orang gila juga ngobrol. Sebenarnya dengan kadang diri kita ngeliat sendiri, orang gila ya. Kalau kita assuming orang gila. Sambil lanjut ngobrol ya kok. Iya. Kita assuming orang gila, tapi kadang kita mikir, sebenarnya kita nggak pernah mikir ya bahwa mungkin sebenarnya bukan dia yang gila. Tapi mungkin kita yang gila. mungkin kita, why? Ya nggak tahu ya, gue nggak pernah merumuskan definisi kata gila sih. Tapi kadang kita ngelihat kan paling umum adalah sederhana begini. Gila itu adalah tidak normal kan. Nah lu merasa begini, yang normal itu seperti yang kebanyakan. That's normal kan. Betul. Jadi kesannya kayak kalau lu tidak seperti kebanyakan, lu Lu gila. Padahal sebenarnya enggak gitu. Padahal belum kan? tentu. Belum tentu. Bukan enggak. Padahal belum tentu. tentu. Benar. Jadi hanya karena semua orang nih, misalnya kayak gue nih, semua orang hari ini main pedal semuanya. Berarti nggak main pedal gila gitu. Enggak juga. Enggak juga Nggak bisa gitu. kan? Jadi kalau kita merumuskan biasanya paling gampang masyarakat society itu merumuskan bahwa gila itu sama dengan tidak normal. normal. Di luar normal itu gila. Iya. Jadi kalau misalnya mata gue 2, nah orang yang matanya 1 Dianggap tidak dia normal. tidak normal Padahal sebenarnya gitu. enggak. Nah kalau gila kan ya penyakit kejiwaan. Jadi kalau jiwanya seperti tidak pada umumnya dianggap jiwanya gila. sakit, yaitu gila. Gitu. Tidak normal ya. No, Iya. but I agree with you. I think kayak when you're able to have a healthy conversation with yourself, inevitably that leads to a better mental health. Pasti, I genuinely believe in that as well. pasti. Because that's something that I do, gitu loh. Bahwa tiap malam gue ngobrol, mikir, okay Dave, what is one stupid thing that I keep on doing that is absolutely ruining my life,
that I know I would fix that I could fix. Apa sih satu hal goblok yang gue lakuin terus menerus yang ngehancurin hidup gue, yang gue tahu gue bisa benerin dan yang gue mau benerin. Dan terus terang jawaban itu adalah doom scrolling gitu. Doom scrolling. Brain rot. Iya. Exactly. Karena gue mikir kayak sebagai anak muda, aset terbesar lu tuh apa sih sebenarnya? Time and attention. Dua itu. You might not have skill sets yang udah kebentuk. Misalnya kemampuan lu untuk menjualan sales, which is an important skill. I want to talk about that as well. Gitu. Yeah. Atau your ability to communicate with people very, very charmingly and socially intelligently. You might not have that, but you have the prerequisite for that. Itu. You punya currency untuk membeli hal itu. Ya dengan menggunakan time and attention itu kan. Karena segala sesuatu yang lu mau peroleh, skill sets konteksnya, ya it takes time and attention. Just like golf, ya kan. Gua mau bisa pukul lurus. What do you need to pay for it? Time and attention. Again and again. Yeah. That's why kayak I think kemarin ngobrol bareng podcast guest gue juga, dia said something very interesting di mana dia bilang kayak the biggest enemy for young men at this point is distraction gitu loh. Karena ketika lu bisa menggunakan your time and attention properly, you invest it properly, your life will be set. That's something that he said, which is disruption. Yeah, distraction. Oh, distraction. Itu dia. It's very interesting. That's that. I wanna continue to ini ya. Kan tadi udah communicate. Why? Ya, why. Yeah. Why-nya itu udah dapat ya kan. Ya, tapi gue mau highlight ulang adalah itu internal communication. Jadi maksudnya komunikasi level pertama memang lu sama diri lu. Itu gue perlu highlight dan semua orang, I think kalau lu mau sukses, lu mau apalagi mau waras di tengah dunia yang hari ini sangat terlalu cepat. Yaitu lu harus bisa ngobrol sama diri lu. Internal communicator. Internal communication dulu. Iya, jadi dan by the way harus di out loud. Out loud, really? Nggak boleh diam? Bukan nggak boleh diam sih, tapi maksudnya lebih jelas karena kalau lu dengar sendiri. Suara kepala lu? Iya, suara lu. Suara lu, bukan. Iya. Tapi benar-benar, DC, lu maunya apa gitu. Iya. Kayak, kan mungkin kita tahu kemauan orang lain soalnya. Tapi baik banget hari ini ya, anak-anak muda ya, youngsters, young generation, Gen Z, apa sih Gen Alpha, I don't know. Udah Gen Alpha sih memang sebenarnya. Gen Alpha kan lahir 2010-an atas kan. Lu sebenarnya nggak tahu apa yang lu mau. Iya, I agree with you. Apa yang lu mau, yang lu pikir lu tahu apa yang lu mau, itu sebenarnya kemauan orang lain. Iya. Dan bagi anak-anak muda pasti orang tua gitu. Bener. Nggak salah kalau misalnya ternyata itu memang lu selaras sejalan. Ternyata maunya lu sama maunya orang tua sejalan. Tapi kalau misalnya tidak, ya lu harus mengerti betul apa yang lu mau. Gitu. What do you want? Betul. Figure out what you want. Betul. Dan kebaikan, karena kan dengan sosial media, tadi lu bilang doom scrolling. Doom scrolling itu lu akhirnya dipaparin begini. Ini yang lu butuh, ini yang lu butuh, ini yang lu butuh, ini yang lu mau, ini yang lu mau, ini yang lu mau gitu. Yeah, nggak benar-benar tutup handphone terus kayak, gue mau apa ya di hidup gue? Gitu. Nggak benar-benar cari tahu. Gitu. Apa yang lu benar-benar mau? Iya, tapi itu pun bisa menginspirasi sih sebenarnya doom scrolling. Oh iya, bisa aja one content gitu lo kayak oh iya, gue mau, I think gue mau ini gitu. Bener. Tapi tetap lu harus communicate gitu dengan diri lu sendiri kan. Yes. Dan why you need to learn how to communicate properly. Setidaknya lu jadi tahu apa yang lu mau kan? Betul. Lu bisa send pesannya ke diri lu gitu. Gimana lu mau send the message to others gitu, kayak yang pemikiran beda, backgroundnya beda, yang punya emotion yang berbeda gitu. Ketika seseorang lagi berkomunikasi dengan dirinya, dengan dia lagi berkomunikasi dengan orang lain, is it the same thing? As in kayak prinsip-prinsip dasar how you do it. It's pretty much the same thing. Sama. So if you can communicate with yourself properly, eventually you'll be able to communicate with other people properly as well. Benar. Tapi bukan berarti lu bisa berkomunikasi dengan orang lain, lu bisa berkomunikasi dengan diri lu. Kebaikannya bener gak? Gue rasa sih mau mulai dari inside out ya. Jadi kalau gue banget di topik pertama kita, part 1 kita, gue juga ada bahas inside out. Inside out tuh penting banget. Jadi kita jangan pernah berpikir kayak outside in kan. Dari luar masuk ke dalam gitu.
Enggak, selalu inside out. Jadi gue percaya kalau lu bener sama relasi diri lu, ya gue sih percaya aja ya. Most likely lu akan benar juga relasi sama orang lain. Iya. Communicate-nya juga. Awal mulainya adalah dari diri lu dulu, Iya. baru lu bisa berkomunikasi dengan orang lain dengan proper. Iya. Dan gue memaknai itu juga sih dari hukum kasih ya di Alkitab. Kan kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Itu semua tuh ya. Itu kan hukum utama dan pertama. Hukum terutama yang kedua itu kan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Seperti dirimu sendiri, ini originalnya. Iya. Baru yang lu cara keluarnya tuh Gue copy. sih, gue sih memaknai gitu ya. Gue bukan hamba Tuhan, gue bukan pendeta, bukan, gue nggak belajar Alkitab seperti mereka dan proper study Bible gitu. Cuman gue memaknai kalimat itu kan berarti kayak susunan kalimatnya berarti lu harus sayangin diri lu dulu. Iya. Seperti dirimu Iya. sendiri. Kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Makanya dan surprisingly ternyata waktu gue lakuin, It makes sense. make sense. Gue gak akan pernah bisa kasihin orang kalau gue gak bisa kasihin diri gue sendiri. Sumpah mati. Nah sekarang berarti definisi love kan? Iya. Love itu gimana? Nah love itu artinya kayak tetap memaksakan diri kita harus tidur jam 11 malam. Karena tahu begadang gak baik gitu kan. Love itu artinya kayak tetap memaksakan diri kita nge-gym, olahraga. Karena kita tahu bahwa tubuh kita membutuhkan itu. I think That's kayak, love. I think when you say kayak what does it mean to love yourself, ya kan? Oke. Love tuh pasti ada definisinya sendiri. Self tuh juga ada definisinya sendiri juga. Oke, what do you mean by self sini? Ini yang gue lagi mikirin juga ya. Self ini nggak cuma kayak present moment, tapi self in the past and self in the future, ya kan? So if you say when you love yourself, it means that you love yourself in every time dimension. Benar. Maka kenapa lu tidur di jam 11? Because you love yourself in the future. Benar. Lu mau bangun dan lu gak merasa kayak anjing gue capek banget gitu. Benar. Kenapa lu nge-gym mati-matian gitu, you sakit-sakitan? Why? Because you love yourself in the future gitu. Benar. Ketika gue umur 50 tahun, 60 tahun, gue at least masih bisa main golf, gue at least masih bisa jalan kaki, gue at least masih bisa naik tangga. Iya benar. So again kayak love yourself. Okay, I think did we talk about this in the first part? Enggak. What's the definition of love? Enggak. Belum ya? Belum. How have you come to understand love? Waduh, susah ya. It's a fucking difficult question by the way. Iya, it's a verb sih. Kita ada bahas, cuman maksudnya nggak sampai Mendetail definisi banget gimana. kan. Atau gue lupa ya part 1-nya. Yeah, I don't know. Tapi intinya buat gue ya love itu ya giving the best ya, giving kan. Giving the love best. Iya. Action. Ya. Iya, it's an action. It's a Love verb. itu iya, love is a verb, iya. Sebuah kata kerja. Betul. Dan itu korelasi dengan itu giving sama sacrifice. Giving and sacrifice. Love. What made you come to the conclusion that you conceptualize love as giving and sacrifice? Kalau gue ambil dari biblical values sih. Lagi-lagi. Jadi iya, Biblical. kan maksudnya God is love. Jadi kayak berarti sayang itu sama dengan Allah sendiri loh. Dia bilang God is love gitu. Bukan God has love gitu, bukan loh. No, God is. God is love. Jadi Tuhan itu sendiri adalah sayang itu gitu, cinta kasih itu. Jadi dari sana sih akhirnya gue percaya apapun yang Tuhan lakuin itu berarti itu sayang dia ke kita gitu. Kita ada ngobrol dikit tentang agama kan. Terus terang agama tidak kacau. Iya. Kadang gue mikir ya, I think it's a very interesting way to think about it. Kenapa? Karena ketika lu ada Tuhan, ketika lu ada referensi dan rujukan itu, hidup lu tuh kayak ada arahannya gitu. Kayak okay, now the question, what is love? Kalau orang yang mungkin nggak ada biblical values ya, mereka nggak tahu mau ngeker kemana gitu. Iya benar. Ya kan? Definisi orang kan beda-beda. Beda-beda ya kan? Ya, what is love gitu. Tapi orang yang mungkin tidak beragama kayak reference point gue apa ya gitu loh. Kekeran gue kemana. Tapi as someone who knows the Bible, someone who follows Christ, ketika ditanya what is love, itu lebih gampang jawabannya. Kenapa? Because itu ada tuh di sana gitu. Tuhan sendiri gitu. Benar. Kalau gua Tidak kacau, tidak chaos. Itu yang gue pikir aja sih kayak that's an interesting connection gitu loh. Bahwa kayak ibaratnya apa yang lu pelajarin di Alkitab tuh nggak cuma di kepala doang, tapi kepala turun ke hati, hati turun ke tangan. Di dalam kehidupan lu juga itu nyambung semuanya. Head dari heart. Kalau gue sih ya mungkin bisa dari head atau heart, tapi heart, head terus terakhir di hand. Tangan, Iya, pekerjaannya. betul. Ya kan? Betul. So interesting sebenarnya kayak Giving. iya, giving and sacrifice ya. Kenapa Yes. ya? Karena ya
Itu yang Yesus sendiri lakuin kan, giving and sacrifice. Yep. Itu udah paling jelasnya di situ. Yep. Betul. Jadi begitu, love susah. It's a very difficult question, honestly speaking. Kayak simple banget ya sebenarnya pertanyaannya. What is love? 3 kata doang gitu, kan? Tapi if you think about it, that's freaking difficult, man. Kalau gue benar mikir sekarang berarti gue rumusinnya gitu sih, giving the best. Giving the best, man. That's love, gitu. Yeah, that's love. Giving the best. Lo harus kasih. Nah, yang lucu adalah kalau di bahasa Inggris love itu love kan. Kalau di bahasa Indonesia ada banyak setahu gue. Enggak, love itu kan lo bisa kasih kan. Iya. Kasih as love. Tapi kasih itu di bahasa Indonesia tau gak? It's a verb kan? Iya, kasih juga. Giving. Jadi kayak kasih di bahasa Indonesia itu bisa bahasa Inggrisin ke love dan give. Give, synonymous jadinya, ya kan? Iya. Multi translated. Iya. Bisa ditranslated kedua itu. Benar, di Indonesia jadi menarik. Kasih. Kasih. Ya. Makanya terima kasih. Iya, terima kasih. Terima kasih kan kalau kita dapat kasih. Yeah. Kita bilang kita terima kasih. Iya gitu. Bahasa ya, so interesting. Terima kasih, mengasihi. Kasih, iya. Mengasihi, love. Gua kasih lu, kasih gua. Apa yang gua kasih ke lu ya adalah ya I'm giving you the best. Betul. Of me. Betul. Gitu, betul. itu. Benar. Giving the best buat gua. Dan love itu bisa kemana aja kan? Bisa ke Tuhan, ya kan? You give your best to God. Bisa juga ke pasangan, bisa juga ke diri lu sendiri. You give your best to yourself. Iya, betul. Which I think is very important. Kenapa? Karena I think kayak a lot of people don't love themselves. Gitu. In a sense kayak they're not giving the best to themselves gitu loh. Malas-malasan. Gue juga lagi berjuang. Setengah hati. Gue juga lagi berjuang untuk mengasihi diri gue sendiri. Karena lagi-lagi yang ngomong tuh gampang ya kan, tapi prakteknya susah. Sangat gampang untuk gue ngomong kayak gini. Sangat sulit untuk gue praktekinnya gitu. Bukan mau cari alasan, tapi salah satu memang karena sinful nature kan. Ya benar. Gue sih percaya sinful nature bahwa memang jati diri kita tuh ya rusak, evil. Ada tendensi untuk meleset terus. Iya. Sin ya kan? Iya betul. Hamartia gitu. Betul. Makanya kadang waktu itu gue pernah ingat ada satu pendeta kayaknya. Gimana tuh? Dia pernah bilang bahwa salah satu contoh sinful nature manusia adalah katanya kalau anak kecil lo ajak salaman. Anak kecil ya, tapi yang kayak kecil mungkin I don't know SD bawah, SD kecil gitu ya. Pokoknya anak kecil lo ajak salaman. Terus lu pura-pura sakit. Kayak kesannya mereka habis menyakiti kita gitu ya. Kita salaman, terus kayak gitu. Kayak kita kayak sakit, seakan-akan dia menyakiti kita. Mereka ketawa. Really? Iya, dan itu benar. Abis dikotbahin itu, dengar si pendeta ngomong itu, terus gue praktekin, ketawa. Dan lu gak akan pernah ketemu anak yang nangis karena habis menyakiti kita. Really? Coba aja. Kalau abis nonton ini lu coba. Anak kecil ya. Kalau SMP, SMA mungkin bukan ya. Karena mereka udah ada. Yaudah, mereka udah mikir. Ini orang kenapa? Iya gitu. Tapi anak kecil aja. Aja kayak high five atau kayak salaman gitu. Terus kayak lu sakit gitu. It speaks to their nature. Mereka ketawa. Iya. Karena sebagai anak kecil mereka belum mengerti untuk menggunakan topeng itu kan. Iya, mereka apa adanya. Iya, mereka apa adanya, benar. Which is good, and ya itu menunjukkan sifat manusia pada dasarnya gitu loh. Ya, we are evil. Yeah. Pada dasarnya. Apa adanya, raw. Itu gue masih ingat banget lu ngomong itu. You like that word, raw. Iya, Dan betul. dengan pengertian segala sesuatu yang paling mirip dengan aslinya itu lebih baik gitu. Oh ya. How can people learn to be more authentic in social conversations? Karena kayak I think there's a lot of people yang kayak di dalam lingkungan sosial tuh ada tekanan untuk pakai topeng, untuk menjadi orang keren, untuk menjadi orang lucu gitu. Ya mungkin sebenarnya ada baiknya juga sih sebenarnya. Kenapa? Karena ya masa lu nggak pakai topeng sama sekali gitu. As human beings kita harus pakai topeng dong. Ya ada masanya. Ada masanya gitu. Ada masanya. Juga mungkin topengnya juga nggak lengkap. Betul. Topengnya juga nggak lengkap. Tapi kayak I think kayak in a healthy, friendly conversations, what we want from other people is to be themselves, ya kan? To not be someone that they're not. Would you agree with that? Diulang?
what we want in a healthy, friendly conversation is that the other person presents themselves as someone as who they are, not as someone that they're not. In a healthy conversation. In a healthy, friendly conversation. Misalnya kayak gini nih, kita lagi ngobrol nih, ya kan? Yang lu mau dari gue sekarang adalah kayak, I don't want you to act as if you are somebody that you're not. Ya. Okay? You mau gue ya seadanya dong. Iya. Is it true? Kita mulai dari situ dulu aja. Is it true? Susah sih. It's very difficult. Enggak, maksudnya beberapa grup sih ada yang mau begitu. Beberapa grup ada yang mau seperti itu. Iya, beberapa grup kan, bukan beberapa grup ya. Maksudnya ada manusia memang sisinya cuma mau mendengar apa yang dia mau dengar. Okay. Jadi makanya apa yang manis didengar aja yang dia mau dengar. Dia hanya mau mendengar apa yang dia mau dengar. Maka dari itu orang yang berhubungan dengan dia ya harus pakai topengnya itu ya kan. Iya. Untuk tidak mengutarakan apa yang mereka sebenarnya lagi mikirin. Kalau bertentangan dengan ya. apa yang si orang itu mau dengar. Makanya harus pakai topeng. Iya. Ya, Which is good. Nggak tahu juga ya. Nggak tahu. Jadi kayak, let's say misalnya kayak abis olahraga. Iya. Gimana nih? Jadi contohnya aja abis olahraga. Misalnya kayak abis main paddle nih. Terus pukulan lu bagus. Nah lu mungkin ada gue percaya ada beberapa orang yang abis pukulannya bagus, dia mau mendengar kalimat dari orang lain bilang, pukulan lu bagus bro. Oh pasti. Gitu kan. Atau main golf gitu kan. Pasti. Swing lu bagus banget bro. Okay. Ada beberapa orang yang mau mendengar kalimat itu. Tapi kalau misalnya misalnya let's say ada pro player yang nontonin dia main pukul nge-golf, ada pro player golfer yang nontonin, dan pro player itu tahu bahwa swingnya tuh nggak bagus. Oke. Kebetulan memang hasilnya gila banget nih, lurus, jauh gitu, dan dia merasa kayak, oh iya swing gue barusan bagus gitu ya, karena hasilnya kan jelas, lurus jauh, keren banget tuh, terbang golf pukulannya. Tapi kan pro player mungkin bilang, badan lu miring bro, atau kayak tadi lu kayak putaran pinggangnya nggak terlalu mutar, misalnya gitu ya, ini yang buat golf ngerti nih. Putaran pinggangnya nggak terlalu muter, kayak nge-stuck gitu. Dia kan udah kayak, perasaan pukulan gue bagus gitu kan. Yang dia pengen denger adalah pukulan gue bagus gitu, swing gue bagus. Nah kayak gitu kan. Tapi itu pro-nya, let's say temen sama dia bukan ya. Tapi kalau si pro-nya itu temennya dia dan dia sayang, harusnya dia nggak ngomong. Menurut gue sih, harusnya dia nggak perlu ngomong hal yang tidak ada sih. Maksudnya kan sekali lagi kan giving the best ya. Giving the best kan berarti kan in the process ya. It's ongoing process. Jadi kayak lu mau menuju ke swing lu yang bagus, ya lu harus bersedia dikoreksi kan. Jadi kayak, ya kalau lu tanya in a healthy, it's a very difficult thing ya sebenarnya. Susah. Karena kalau misalnya lu mikirin secara mendalam, there's so many things going on. Benar. Makanya itu salah satu topik yang sebenarnya lu gak usah pikirin. Iya, itu gak usah dipikirin. Gak usah menurut gua. Biarin aja. Kalau misalnya lu jadi si pro golfernya itu, let's say lu adalah pro golfer, gua yang adalah orang yang tadi gua merasa pukulan gua bagus, swing gua bagus. Dan kita temenan. Lu pikir lu bakal ngapain? Gua yang pro golfer. Lu pro golfer, lu jago banget pukulan lu, swing lu juga indah. Like not just hasilnya bagus, tapi you have a beautiful swing. Dan lu secara that moment perasaan lu lagi high banget. Bener, karena gue abis gila pukulan gue keren banget barusan. Padahal kalau di golf mungkin gue chicken wing tuh kayak, ya gimana gitu. Ya gimana, gue coba praktekin chicken wing. Early extension, ya pokoknya mukul, terus gini nih. Oh chicken wing. Shoot gitu. Kelihatan gak di? Tuh, artinya. Padahal seharusnya kan gini. Oke. Gitu. Kita jadi golf class 101 ya. Iya. Tapi karena begini kan jadi gak beautiful swing. Wow. Tapi kalau pro golfer, what would you say? Gue bakal bilang, that's a good shot. Di momen itu. Besokan harinya ketika feelingnya udah mulai down. Are you open to feedback baru kemarin mainnya gimana? Ya. Baru kita obrolin. Karena ketika lu udah lebih rasional, gue kalau ngomong the truth, you juga bisa menerima itu secara rasional. Itu pernah dengar ceritanya Simon Sinek gak? Tahu itu kan? Itu menurut gue keren banget. Semua orang harus berbicara jujur. Yes. Tapi nggak pada saat itu juga. Iya, itu I think that's a very mind blowing idea. Karena itu baru menurut gua gitu. That's a novel thing gitu. Ya itu kan kalau gue sih memaknai Simon Sinek itu, ya menurut gua dia kemas bahasanya aja.
aslinya nyala nggak nih? Nyala. Aslinya dia kan bilang semua orang harus jujur. Tapi aslinya kan ya lu nggak jujur sebenarnya. Betul di Iya. saat itu. Cuman ya udahlah, Simon Sinek kan dia ada kepentingan untuk diri dia ya, untuk personal diri, branding dia personal tentunya. branding. Ya sudah gitu. Tapi kalau ditelaah banget, sebenarnya lu nggak jujur gitu. Iya, di momen itu lu nggak Benar, jujur. nggak jujur. Karena iya. apa sih yang lu jujur? What is the reality and unfiltered truth within you? Ya, Lu itu. ngomong bahwa that's not a good shot gitu. Benar, Tapi, good swing. That's not a good swing. Ya. Tapi you filter itu dengan bilang that's a good shot. Ya. Itu udah gak jujur. Nggak jujur. Sebenarnya Benar, itu. Ya kan? benar. Kalau misalnya abis gua nge-swing terus pukulan gua kayak, gua tanya, gimana barusan? Pukulan gua bagus nggak? Iya. Ya lu kan bilang bagus. Padahal kan sebenarnya otak lu tuh, lu pengen ngomongnya adalah enggak, tadi nggak bagus gitu. Tadi ada yang mesti di-improve. Bisa di-improve. Benar. Dan lu percaya kalau misalnya teman baik, konteksnya teman baik ya. Teman baik. Teman baik nih konteksnya. Teman baik. Kita harus konteksin dulu. Kalau teman baik, lu bakal ngomong seadanya itu. Benar. Karena menurut gua itu adalah iron sharpen iron. Iron Atau sharpen iron. orang menajamkan sesamanya. Sama itu gitu. And I think having that frame of mind ya, untuk iron sharpen iron, untuk mengatakan sejujurnya dengan harapan bahwa you will improve along the way gitu, ya kan? It makes you so much more trustworthy. Benar. It makes you so much more trustworthy. Benar. Makanya kalau orang nggak pernah ngomong tidak, Gue gak bisa percaya. nggak gitu bisa loh. dipercaya. Benar. Kayak Benar. ini trik dagang juga sih yang gue belajar juga ya kan di toko. Kayak di toko kalau di TSM Manggado tuh kayak gimana sih? Semua kacamata yang dipakai dibilang bagus. Dengan harapan lu bakal cepet beli, keluar gitu. Nggak bakal dipercaya lo itu. Terus gue mikir kan kayak, is this really what I wanna do gitu? Selalu menjilat jilat. Terus gue coba gitu. Dia pakai. Gue bilang ini kurang bagus Ci gitu. Karena ini dan ini karena ini. Oh lu facialnya seperti ini. Kalau misalnya cat eyes tuh nggak cocok. Bagusan kayak gini. Dia dengerin. Yes. Beneran. Benar. Dia dengerin jadinya. Benar. Dia kayak oh gitu ya gitu. Dia coba yang lain. Kalau ini gimana? Lebih trust. Benar. Dan jauh lebih enak. Benar. And it doesn't work only in sales but in relationships as well. Ya, Gitu. benar. In everything, like yeah, it's lagi-lagi kayak it's what you said before kan, kayak lu sebagai pribadi yang selalu memikirkan dengan keras everything itu untuk mencari satu konsep utama yang lu bisa tarik benang merahnya dari satu aspek ke aspek lain. Betul. And I think itu benang merahnya yang lu bisa terapkan itu adalah yaitu when you have the courage to tell the truth, you become trustworthy as an individual. Betul. Lu bisa dipercaya. Benar. Mungkin nggak disukai ya. Pada saat itu mungkin. Pada saat itu nggak disukai. Kayak, wah, Tapi sumpah. energy don't lie. Iya. Temen lu yang gua itu, contohnya gua, kalau lu pro golfer dan gua yang tadi swingnya bagus, gua pasti tetap akan nyaman dengan energi sama lu. Karena lu berani ngomong apa adanya. Kalau lu ngomong apa adanya. Tapi itu lagi-lagi variabelnya di lu. Di gua. Di lu. Iya, kan, mungkin pada sebagai saat itu manusia. gua jadi gak suka sama lu. Mungkin. Karena gua bisa. akan bilang, bukan gua bagus, tapi ada aja kritiknya Iya. gitu. Iya, bete ya jadi Tapi dia. energy don't lie. Energy don't lie. Energy don't lie. Gue tetap gak akan bisa membohongi diri gue bahwa gue nyaman dan aman berada di lu sebagai yang ngeliatin gue main golf. And I think it's so cool sebenarnya nggak sih? Kayak punya pemikiran itu yang lu kembangin di dalam diri lu sebagai manusia. Pemikiran apa sih? Pemikiran bahwa I trust you, I know that you want the best for me, Benar. and I don't need to be defensive around you. Benar. Gue gak perlu kayak merasa kayak lu lagi nyerang gue gitu. Benar. Dan lu nggak perlu cari apa ya? Validasi mungkin. Lu nggak perlu cari validasi sih, approval. Mungkin. Iya. Kayak kalau gue nih, gue pengen banget sebenarnya dipuji sama lu berarti kan sebenarnya waktu tadi nge-swing nge-golf gitu. Tapi begitu lu bilang tidak, dan knowing that you will always be by my side, itu lu kayak ya lu kasih rasa itu, security itu. Security itu Benar. Dan lu selalu mau untuk kasih gue yang terbaik, yaitu input gitu. Gue akan merasa aman sekali. Kan justru orang yang gak bebas atau gak merasa aman adalah waktu dia masuk ke sebuah relasi pertemanan, dia harus merasa ada something to prove. No. Capek banget itu. Iya. Gue somebody.
I have something to prove. I have something to offer. Waktu itu capek banget pundaknya berelasi itu. I used to be like that as well. Sama. Makanya gue ngerti. Sama. Kayak Makanya gue kepikiran. Untuk itu kan. Ketika lu masuk dalam relasi dengan beban bahwa lu harus membuktikan bahwa lu layak ditemenin. Iya. Lu layak dikasihi. Benar. Lu layak didengerin. Benar. I think it's a very heavy burden to carry. Benar. Dan untuk melepaskan beban itu adalah untuk menyadari bahwa what can we do to let go of that burden? Sebenarnya dimulai dari diri sendiri lagi sih ya. Always ya, it always goes back to that. Karena lu mungkin gak bisa terima diri lu apa adanya. Iya. Kan gak ada orang yang layak untuk dikasihi. Kita samain dulu nih prinsip. Itu my value of life. Gak ada satupun orang di dunia ini, including me, yang pantas untuk disayangin. Gak ada. Orang itu semua evil. Itu harus diingetin dulu ya. Makanya sekarang lu harus berdamai dan oke. Nah ini kan balik ke love tadi. Love diri lu gak cuma di hari ini. Tapi lu harus love diri lu yang masa lalu. Oh ya dulu lu tolol gitu loh. Iya. Dan lu harus terima. Iya. Terima tapi gak usah kelamaan stay di masa lalu. Enggak. Lu terima itu kan. Lu terima aja, lu embrace. Iya, gue tolol gitu. Gue tolol, gue kurang di sini. Gue susah banget untuk dicintai sama orang lain. Gue suka menolak orang lain. Gue suka dingin, gue suka cuek, gue suka sombong, gue suka keras kepala. Lu terima semua traits itu. Yang baik-baik lu terima, giliran yang gak baik lu. Dua-duanya harus diterima kan? Dua-duanya lu terima. Dua-duanya lu terima dong. Sebagai diri lu yang membentuk diri lu yang sekarang. Gue DC terbentuk karena gue ada keras kepalanya satu. Gue ada sombongnya. Gue ada pintarnya, gue ada baiknya, gue ada kadang bisa selfless, kadang bisa selfish. Nah gue terima itu semua gitu, berusaha ya. Nah kalau gue gak bisa terima diri gue sendiri, gue mesti sayang orang gimana weh, gak bisa. Iya, karena lu aja belum bisa terima diri lu sendiri ya. Sambil belajar sih ya, betul. Sambil belajar. Sambil aja. Belajar nyelam sambil berenang kan jadinya. Iya, benar. Lu gak akan kelar sampai usia 85 atau 87 tahun juga lu gak akan kelar. Lu belajar hidup dengan menghidupi. Iya, benar. Lu belajar hidup dengan menghidupi. Benar. Gue waktu itu pernah ngobrol dengan orang yang relatif udah berumur banget, umur 70, 60. Dan gue nanya kayak, what's something that you regret? Something that you wish that you could change? Terus dia jawabnya kayak, nggak ada sih. Kayak, I accepted everything already. Gue udah nerima semua kegoblokan gue, semua kesalahan gue, dan gue menyadari bahwa kegoblokan dan kesalahan itulah yang ngebentuk gue sekarang. Gitu. It's what made me who I am, and I love who I am. If I love who I am, therefore I must learn to accept the stupid things that I did, that shaped me to be the person that I am right now. Gitu. I think that's so cool sebenarnya. Kalimat itu juga kalau ditelah-telah banget ya. Nggak tahu ya, gue menciumnya adalah, ya dia ada regret. Betul. Cuman dia memilih untuk dia nggak mau mengikuti regretnya itu. Tapi gue nggak percaya sih orang nggak ada regret. Do you have regrets? Ada. Even though you accepted it already? Iya. Jadi penerimaan tuh. Jadi bukan berarti gue terganggu dengan regret gue. Terus akhirnya sekarang apapun yang gue putusin berdasarkan my regrets. Enggak. Tapi lu tanya gue ada regrets, ada banyak. Regretsnya tuh nggak menghilang. Nggak menghilang, betul. Masih ada. Cuma benar. Tidak diganggu lagi. Iya benar. It's just there. Bener gitu. Emang lu gak pernah buat kesalahan? Gue gak percaya ada orang yang gak pernah buat kesalahan dong. Semua orang. Exactly. Dan masa lu gak ada regret dalam hal itu? Tapi it's not a bad thing menurut gue. Regret is not a bad thing. Ya lu terima dong. Karena lagi-lagi dasarnya yang harus dimengerti adalah semua emotions itu gak ada yang baik dan gak ada yang jahat kan. Iya. It's all neutral. Iya. It's what you do with it. Iya, perasaan menyesal itu kan. Gue menyesalkan. Salah satunya adalah begini. Walaupun ya udahlah, prinsip gue kayak tetap Tuhan bekerja dalam segala hal gitu ya. Lewat apapun Tuhan bisa bekerja gitu. Tapi tetap gue ada regret. Kenapa gue itu nggak naik kelas? Itu masih ada. Regretnya akan selalu ada dan gue selalu bawa. Tapi itu tidak mengganggu. Enggak. Ya gue udah terima. Kalau sekarang sama ini, gue pernah di drop out dari kedokteran. Fakultas kedokteran gue pernah drop out. Itu juga gue juga ada regret. Masih. Misalnya kalau pernah menjalani relasi dengan beberapa perempuan yang mantan dulu ya, kayak mantan ada beberapa gue, kayak tetap gue
ada penyesalan misalnya kayak kenapa gue harus pernah pacaran sama cewek itu misalnya. Kenapa gue harus deket sama cewek itu? Ada penyesalan. Masih ada. Iya. That's cool. Tapi udah, itu gue mau ngapain? Udah nggak bisa ngapa-ngapain kan? Ya udah gue terima aja, hidup dengan penyesalan itu. Ya udah. Tapi penyesalan itu tidak mengganggu gue. Akhirnya sekarang gue yang kayak, gue jadi nggak berfungsi dengan baik, gue tidak bekerja. Kan enggak, maksudnya enggak gitu. Itu berarti kalau misalnya Itu belum berarti belum over with it gitu. Belum over it. Orang yang masih terganggu dengan emotion lamanya, does that mean that person hasn't accepted it? Iya, Kayak menurut gue benar. So yeah, I think it's just so cool sebenarnya ketika kita mikir-mikir kayak emotional pain and physical pain is pretty much the same thing. In what sense? Kalau misalnya kita ada luka dalam di badan kita dan kita udah sembuh dari itu, lukanya masih ada. Luka masih ada. Kan? Tapi udah gak sakit lagi. Udah gak sakit lagi. Exactly. Udah gak affect us. Yeah. Sama dengannya emotional pain. Betul. Either it's trauma or all the things that you wish that you didn't do or you wish that you did. It's still there at the back of your mind. Gak hilang sepenuhnya. Gak hilang. But it's no longer painful. Betul. Is it still painful? You? Kayak the fact that you got dropped out from you. Udah enggak. Oh, it's no longer painful. Udah Berarti emang teorinya benar bahwa buat gue sih, iya gue udah over it. When you've dealt with it, it's still there, but it's no longer painful. Iya. Gue banget karena begitu setahun setelah gue di DO, itu gue nggak berani cerita ke siapapun. Nggak berani cerita ke siapapun. Cuman beberapa orang tertentu banget yang akhirnya dia notice gue gelagatnya aneh. Karena kayak, ya aneh aja gue menjauh dari komunitas-komunitas. Is it because of shame? Shame. Embarrassed. Shame. Merasa diri gagal. You feel like a failure. Iya, nggak guna. Semua perasaan itu. Nah sekarang, gue udah kasih tahu dunia gue pernah drop out. Gue pernah drop out waktu fakultas kedokteran gue. Yeah. Dia Untar, 2013 di drop out nih. Bukan suatu hal yang dibanggain. Bukan dibanggain, benar. Gue ceritain bukan bangga. Bukan suatu hal yang dibanggain, tapi bukan suatu hal yang menyakitkan lagi. Betul. Sehingga lu gak berani untuk ngomong itu karena still sakit. Betul. Sekarang udah gak sakit, that's why you're okay. Benar. Makanya sebenarnya dari komunikasi itu kan. Iya. Yeah. Lo harus tahu dong kayak beberapa pain itu kan lagi kasih tahu lu sebenarnya. Hey, listen to my body, my mind. Dengerin kan? Dengerin nggak cuma ke orang lain tapi dengerin ke diri lu sendiri kayak. Benar. What's something that is hurting you at the moment? Benar. Oh, ada shame, ada pain, ada regret. Okay, what is it about them? Gitu. Ada apa? Benar. You duduk bareng diri lu sendiri. Benar. Dijalanin gitu. Benar. Deal with it kan jadinya. Gue pernah buat teori. Ini teori gue sendiri. Apa? Dan beberapa orang berhasil. Jadi boleh dicoba. Lo mau tahu lo masih punya regret nggak? Karena kebanyakan kalau ditanya, ada regret nggak sekarang? Beberapa orang tuh sangat positive thinking banget. Gua nggak ada regret. Ya, lo nggak terlalu mikir-mikir gimana banget kali ya. Ada orang yang bilang ignorance is bliss. Ya, lo ngomong gitu juga di part 1. Ignorance is bliss. Gue punya teori yaitu begini. Coba malam hari sebelum lo tidur. Terus lo lihat di kaca. Diri lo, cermin bukan di kaca, di cermin. Di mirror. Deket banget tapi ya, mirrornya pastiin make sure itu deket banget gitu. Kayak gini, sedekat ini. Terus lihat mata lu sendiri. Oke. Yang hitam. Bola hitam ya. Lu lihat. Terus lu tanya satu pertanyaan. Lu bangga gak sama gua? Gitu. Tanya gitu. Jujur. Like, be totally naked with yourself. Benar-benar jujur. Coba lu lihat cermin. Terus lu tanya. Lu bangga gak sama gua? Coba lu berani gak tatap mata lu itu setelah habis nanya? Selama mungkin lu berani gak? Gua gak kuat kalau gua. Kenapa? Karena kayak ada rasa shame itu. Sampai sekarang? Well, setidaknya gue coba sih tahun lalu ya. Tahun lalu? Iya.
Tapi sekarang mungkin masih ada ya, karena gue tahu betul harusnya ada hal yang masih gue harus bisa perbuat gitu. Karena that's the reality of human beings kan, that we are sinful. Ada satu hal yang kita miss. Iya. Ada satu hal yang we know that we should do but we didn't do. Iya betul. Ada nature itu tapi bukan alasan. Iya benar. Iya. Ada nature itu bukan alasan. Tapi bukan alasan. Akhirnya kita jadi nggak efektif karena itu bukan alasan. Lagi-lagi Kita tetap bisa efektif. yang lu ngomongin apa? Bisa dimengerti, tapi bukan berarti dijustifikasi. Iya benar. Ya kan? Benar. Itu dua hal yang berbeda banget. Beda itu. Benar. Coba ntar semuanya. Lu lihat diri lu malam-malam sebelum lu tidur, lu nyalain lampu terus lu lihat cermin, lihat mata lu hitam sedekat itu. Lihat. Beberapa teman gua nggak kuat. Iya. Nggak kuat. Karena kita nggak pernah diri kita sendiri. Iya. Kita terlalu consume dengan hal-hal di luar sana kan. Sampai-sampai kita lupa untuk duduk dengan diri kita sendiri. Ya. I think that's so cool. Tapi justru kayak I think ketika you ashamed when you see yourself in the mirror, I think that means that you're on the right path. Iya. Karena you at least menyadari something that is missing, something that is not right. Benar. And then it gives you apa? A mission ya kan? A quest. Oh, now I know what to do gitu loh. Iya. I know what to fix. Betul. Karena lagi-lagi orang yang menganggap bahwa dirinya tuh nggak ada shame-nya sama sekali. I think that's a very, very bad position to be in. Karena you're not self-aware of the things that you're doing wrong. You're not aware of the things that you're missing to the point that you do not have the opportunity and the ability to make sure that you're aiming upwards. Itu loh. Ya kan? Karena you udah merasa di sini udah good. You don't really know what's missing anymore. Dan kesempatan untuk memperbaiki dirinya hilang juga jadinya. Benar. Gitu. Itu kan. Perasaan itu hadir untuk memberitahu lu sesuatu sebenarnya. True. Which is why it's not a good or bad emotion. Nggak ada, iya. Nggak ada emotions yang good, yang bad, nggak ada. Terus Neutral mereka sifatnya. Sekarang pertanyaannya apa yang lu lakuin dengan itu? Iya. Rasa shame itu ada. Okay, what do you do with it? Betul. And do you try to, improve? Do the things that you know that you're supposed to be doing. Stop doing the things that you know that you're not supposed to do. Ya kan? Which is equally important. Lakukanlah hal-hal yang lu tahu lu harus lakuin. Dan jangan lakuin hal-hal yang lu tahu lu gak harus lakuin. Ya kan? Susah itu. Ya, itu, again, so easy. Susah itu. So easy for me to say these things. Susah. Dan lo kan selalu gagal sampai umur 94 tahun. Ya. Sampai kita mati gak sih itu? Iya, benar. It's an ongoing process. Sama kayak dosa. Lo tetap harus tiap hari minta ampun. Betul. Karena kita tiap hari missing terus kan. Ya. I think it's so cool. Kita belajar hidup dengan menghidupi gitu loh. Iya, benar. You learned living by living. Benar. Gitu. Benar. Cool idea. Okay. I want to shift the gear a bit ya. I want to talk a bit about sales. Karena you're so berkecimpungan di dalam dunia insurance. Ya. Dan di dalam insurance, the way I conceptualize this adalah there are two main skill sets yang harus di-master banget. Sales and leadership. Sales and leadership. Do you agree with that? Ya. Dari situ dulu. Di industri apa? Marketing. Emang ada industri apa aja ya? Sorry, maksudnya kita lagi ngomongin aspek apa dulu nih? Di dalam insurance-nya ini. Dalam hidup juga sebenarnya sales dan leadership. Oh, it's a universal thing. Berarti ya. Iya. In life, in insurance, in everywhere. Iya. Tapi iya sih kalau dipikir-pikir. Di dalam hidup pun you're trying to sell all the time. Memang. Whether or not you're aware of it. Iya. Ketika lu ada cewek yang lu suka, iya. That's sales juga kan sebenarnya. Iya. Apa produk pertama yang lu harus sell? In life, generally speaking? Iya. I don't know. Diri lu. Sell yourself. Iya, kita menjual diri. Kalau dulu istilah ini kan pasti dianggap nggak enak. Ini kalau misalnya gue potong kayaknya viral sih. Kita harus menjual diri. Potong ini. Kok DC bilang kita harus menjual diri? Kita harus menjual diri. Gila loh. Sekarang gue kasih tau berapa banyak orang yang bikin konten. Itu baru satu kan. Berapa banyak orang yang punya, gak ada hal di dunia ini kan yang baru kan. Ya, setuju. Gak ada. Lu mau ngomong bisnis, marketing, sales, gak ada. Segala sesuatu tuh sebenarnya udah ada. Gak ada. Orang kaya di dunia ini juga bukan cuma mereka salah satunya yang menjual itu. Gak ada kalau ngomongin bisnis.
Ya kan? Ngomongin podcast begini, nggak cuma satu orang yang punya podcast di dunia ini. Semua orang podcast. Banyak. IG lu cari tahu IG berapa banyak, berapa ratus juta, mungkin jutaan akun, iya. Akun di Instagram, belum di TikTok. Gila lu. Sekarang pertanyaannya adalah why should I follow you, ya kan? Atau why should I listen to your podcast? Betul. Why should I be with you as a romantic partner? Betul. Why should I invest in your business? Betul. Ya kan? Tapi kita lihat dari ini aja, dari sudut pandang sebagai si seller. Seller. Kan lu lagi mau bahas sales. Betul, sales. Ah, kenapa? Why do you sell? Why do I sell? Iya. Because everything Kan is ngomongin sales. why hari ini. Ya, why do you need to sell? Because I want something. Emang harus sell? Ya dong. Hmm. What do I want sekarang? Let's say ada cewek cantik, I want her. I sell myself to her. Justru karena ada want itu makanya ada drive untuk sell itu kan? Ya. Ya gak? Or needs lah. Or needs, ya kan? Wants or needs. Iya. Kenapa gua ke toko jual kacamata? Hmm. Ya bukan karena gua mau lu matanya beres sih, tapi lebih tepatnya karena gua mau uang dari dompet lu. Benar. Ya kan? Benar kan, bisnis itu harus ada aspek penting, yaitu profit. Profitnya itu kan? Harus. It's Dari banyak aspek penting di bisnis, Hmm. profit salah satu hal yang penting. True. Karena kalau misalnya nggak ada profitnya, gimana caranya gue bisa menyediakan jasa yang bisa memperbaiki hidup lo atau nggak Benar. memperindah hidup lo, Benar. ya kan? Sangat benar. Lu bayangin kalau XXC sekarang semua tutup. CGV semua tutup. Kacau. Lu mau bikin bioskop sendiri? Enggak kan? Nah makanya lu bayar kami, kami akan buatin teater buat lu nonton. Buat lo nonton. Iya. Ya kan? Untuk memperindah hidup lo. Benar. Untuk memperenak hidup lo. Benar, buat lu nyaman. Lu bayar segini aja. So profit is a healthy thing dong sebenarnya. Benar. It is a healthy thing. It's a mutual thing. Karena kan orang sering gitu ya, apa di toko, lu mah ngecuanin gua gitu, ya kan? It's about exchanging values. Iya, it's exchange values kan. Benar. Uang yang lu berikan kepada gua, apakah gua memberikan kepada lu value yang sebenarnya worth of that money? Benar. Sangat benar. So Makanya sales itu ya exchanging values. So in order for you to sell something, then you have to be you need to have something of value dulu. Ya. Benar. That's the healthy way of selling. Iya, benar. Karena kalau misalnya nggak ada value-nya, itu jadinya kayak scamming, bukan selling. Benar. Iya kan? Benar. Atau parasit itu. Parasit jadinya. Kan kita ada, kalau dulu gue sih belajar biologi simbiosis mutualisme. Saling menguntungkan. Iya. Saling menguntungkan gitu. Tapi ada simbiosis itu hubungan yang parasit. Satu diuntungkan, satu dirugikan. Satu dirugikan, satu diuntungkan. Iya. And in order for you to succeed well in life, generally speaking, secara umum, the way to win is to win together. Win together. Win together. Karena kayak kebayang gak sih kalau misalnya gue menang, lu pasti mau main bareng gue lagi. Iya gak? Jadi ada long term play-nya itu kan. Benar. Ada long term game-nya itu. Benar. Karena kebayang gak kalau misalnya I win, you lose. Main PS. Iya kan? Main PlayStation. Lu menang terus. Gue gak bakal mau main sama gue lagi. Capek gue. Capek. Lu menang mulu, gue kalah mulu. You know, there's a very interesting study sebenarnya. Kayak ada 2 tikus. Tikus kecil dan tikus gede. Kan? Tikus gede, lu mau gede dari body fatnya 5% aja ya, itu udah pasti bisa kalahin banget gitu. Kan? Okay, so what happens is ada tikus kecil, tikus gede. Mereka main, play fighting, ya kan? Tikus gede selalu di atas tikus kecil. Yeah. Kan? What happens is adalah 6 times out of 10 tikus gede di atas, 4 times out of 10 tikus gedenya di bawah, sengajain gitu. Why? Karena kalau misalnya tikus gede di atas terus, tikus kecil nggak mau main, and in the end of the day tikus gedenya kecil sendiri gitu. And we don't want to be alone. Yeah, Just like the animals don't want to be alone. Gak ada animal yang alone, gak ada. Nggak ada, ya kan? Sama halnya dengan manusia gitu loh. Iya. What we're trying to do right now is not to win alone, but try to win together. Supaya apa? Lagi-lagi karena I have my own needs juga. Betul. What do I need gitu? I Betul. want you to play with me all the time. Betul, Gitu. betul, Ya kan? betul. Jadinya Benar. It's about exchanging values. exchanging values, ya kan? You said before that sales itu aspeknya bisa diterapkan di dalam insurance, marketing, relationships, life. Iya. And kita udah agree bahwa sales is basically an exchange of value. In order for you to sell something, you need to have something of value first, or at least you need to be something of value. Iya. Bisa you have atau you be. Iya, atau you are valuable. Atau you are valuable. Ya kan? And then you can sell yourself. to them. Benar. Kita coba ngomongin di dalam konteks relationships. In order for a man to be
valuable at first, what are the things that he first need to be? Jadi before he sells himself, kan dia harus ada value-nya dulu nih. Atau dia harus be valuable dulu. Iya dong. Before selling to himself to girls, benar, to women. Benar. Gitu. Kalau gitu adalah dia valuable dalam aspek apa? Yes, betul. If that's the case, then what in your personal opinion, what seem to be the 3 things that can make a man so valuable? Yang dia harus ketika mereka punya 3 hal ini, you're good to go. Kalau gue nggak ngomong man deh ya, gue nggak mau mengeneralize. Terserah masing-masing orang. Kalau gue ya, buat gue pribadi tetap aspek yang selama ini gue usahakan dan gue doakan. Pertama tuh spirituality. Itu. Iya. Dan lo harus punya value tanda petik di spirituality. Jadi lo harus dewasa secara rohani. Dewasa secara rohani. Iya. Oke. Jadi kedewasaan lu secara spiritualitas lu, kerohanian lu, tentunya relasi lu dengan Tuhan pencipta lu, itu lo harus dewasa. Lo harus harus dewasa lah pokoknya. Itu aspek spiritual itu nomor 1 buat gue. That's non-negotiable dah. Itu buat gue ya. Top priority. For you. Iya. Iya, itu nomor 1. Karena gue pernah ada masanya dulu gue menjadikan aspek spiritualitas nomor 1, tapi gue nggak benar-benar ngerti. Oke. Cuman asal karena mentor di gereja ngomong begitu, orang tua ngomong begitu. Enggak. Sekarang enggak. Gila. Sekarang gue memang belum ngerti sepenuhnya, tapi sekarang gue udah dapat pencerahan bahwa enggak, men. Tuhan nomor 1. Sungguh mati, Tuhan nomor 1. Spirituality. Kedua, physical. Jadi spiritualitas, spiritual, physical, physics. Jadi lu harus, cowok itu kalau nggak kuat, nggak berotot, ya pokoknya hamsyong lah udah. Mati lah. Yeah. Karena kalau secara biological terms di dunia medicine ya, secara kekuatan sel, kan cewek lebih kuat. Iya, benar. Cowok itu physical strength yang kuat. Sekarang lu kalau nggak lebih kuat dari cewek, lu mati lah. What kind of value are you bringing to the Iya relationship? gitu. Benar kan ngomong relationship kan? We're talking about relationship konteksnya ini. Konteksnya relationship. Jadi konteks relationship, 3 things. Pertama spiritual, kedua physical. Ketiga kalau buat gue finansial. Uang. Spiritual, physical, financial. Ya. Yeah. So you think that physical is more important than finance? Buat gue ya. Why? Uang itu alat tukar. Alat tukang? Tukar. Alat tukar, oke. Cuma sesuatu buat tukar. Huh? Kalau kita bicara sejarah uang kan sebenarnya uang dulu adalah alat tukar. Jadi kayak dulu malah nggak ada uang. Barter bilangnya. Barter kan pertukaran kan. Pertukaran, ya exchange. Udah. Gue mau gelas lu. Gue kasih celana gue, baju gue. Iya. Gue kasih semua. Baju, celana gue kasih buat dapat 1 gelas lu. Ya udah gitu. Iya. Akhirnya dibikin satu sistem keuangan bahwa pakai 1 currency. Dulu emas. Yes. Dulu banget emas gitu. Pakai emas. Nih. Sejumlah berapa lah gue juga nggak terlalu ngikutin. Pokoknya dulu ada masanya kan emas. Sekarang kertas, uang kertas. Iya. Kalau sekarang malah lebih gila lagi ya, kayak sampai cryptocurrency gitu-gitu. Iya, udah beda lagi ya zaman. Iya, tapi intinya finansial atau keuangan itu alat tukar. Kalau gue selalu berpikirnya gini, di tengah gue selalu berpikir sendiri ya. Coba sekarang lu punya seluruh akses di dunia ini. Kalau gue berpikirnya gitu, DC, akses. Apapun yang lu mau, apapun yang lu pikir lu butuh, langsung dikasih ke lu. Apakah lu perlu uang? Nggak betul. Exactly. Money is access, ya kan? Jadi iya, makanya lu kumpulin uang cuman buat lu spend. Betul. Lu cari duit untuk lu buang. Iya. Lu cari duit untuk lu buang. Itu something yang gue lagi mikir banget ya. Kayak banyak orang gitu kan sebenarnya, mereka tabung uang terus menerus. And they don't enjoy it at all. Terus pertanyaannya adalah kayak, what's the money for kalau gitu? Iya benar, untuk dibuang. Cari uang untuk dibuang lagi. Itu uang gila kan, aneh kan emang manusia sih. Iya, itu yang gue mikirin. Kenapa ada orang yang nabung uang terus menerus tanpa menikmatinya sama sekali? Itu kayak, hah? Benar. Tanpa digunakan untuk yang bermanfaat gitu ya. Iya. Gitu. Ya kan? Karena lagi-lagi kita jangan jadi kaum ekstremis, ya kan? Jangan ekstremis. Jangan ekstremis. 2 ekstremis ini apa? Yang pertama hedon.
Head on. Head on. Dapat semua habis. Gitu. Semua habis. Itu kaum ekstremis nomor 1 head Nggak on. mau. Kaum ekstremis nomor 2 adalah selalu di Kikir. tabung terus. Apa? Kikir. Kikir apaan? Kikir tuh kayak istilah bahasa Indonesia yang terlalu pelit. Terlalu pelit. Oke, boleh. Kikir ya kan. You extremely frugal. Frugal tuh bagus Bukan kok. frugal mah, stingy dia. Stingy. Ya, stingy. Ya, itu jatuhnya udah stingy sih, bukan frugal lagi. Iya, bukan frugal lagi. Frugal tuh sehat menurut gua. Sehat, frugal sehat kok. Apa yang Menurut gue gua. butuh, apa yang gue butuh, apa yang gue mau secukupnya, that's it. Ya, Done. benar. Gitu. Ya, tapi kalau udah stingy, gue gak mau lepas uang sama sekali. That's not good either gitu loh. Iya benar. Kalau gitu uangnya buat apa dong? Benar, misalnya saya lu punya 20 miliar di bank. 20 miliar cash. Terus kayak, mau maaf nih, rumah lu tuh cuman kayak Gubuk. 3 kali 5 meter misalnya. Rumah. Which is langsung studio gitu loh. Abis buka pintu tuh langsung kasur gitu kan. Kan cuma 3 kali 5 meter. What you expect gitu. 3 kali 5 meter tuh kayak langsung kasur, langsung ada mungkin mini dapur. Mungkin ada TV, mungkin ada meja makan kecil gitu. 3 kali 5 meter rumah lu. Tapi uang lu rekening 20 miliar cash. Terus kalau gitu, 20 miliar cash loh. Cash. iya. Itu very liquid. 20 miliar cash. Udah terus lu makan kayak, oke, saya nggak mau makannya lebih dari 20.000 sehari. Indomie. Pagi, Iya, apalagi malam. sampai merusak badan misalnya. Gue nggak sebut Indomie sih. Gue sebut tetap mungkin let's say ada karbo, let's say nasi. Tetap ada protein, misalnya kayak telur, sayur, serat ada gitu. Buah nggak tahu, nggak cukup kayaknya buat beli buah deh. Tapi pokoknya gue nggak mau lebih dari, gue nggak mau setiap hari over dari 20.000 rupiah. Tapi lo 20 miliar cash. Iya. Itu wah. bro, like, nah terus anehnya gini, kalau gue kan mungkin karena gue juga bergerak di keuangan. Iya. Jadi kayak anehnya gini, 20.000-nya diem doang di bank lagi. Gue masih lebih appreciate kalau 20 miliar itu dia taruh di sesuatu instrumen keuangan yang akhirnya menghasilkan uang berbunga lagi. Itu yang mesti ada interest yang akhirnya lu bisa return gitu. Jadi 20 miliar lu taruh di sebuah instrumen keuangan apapun itu. Di sini bukan materi keuangan kan. Jadi gua enggak perlu bahas. Lu cari sendiri instrumen keuangan apapun bebas. 20 miliar lu taruh, nanti 20 miliar berubah jadi 26 miliar mungkin. That's better. At least it's useful. Bener. Itu uangnya lagi kerja by the way. Karena uangnya lagi kerja. Itu uangnya lagi lu suruh ngelakuin sesuatu. Supaya ada manfaatnya lagi untuk dapat returnnya, yaitu apa? More money. Yeah. Itu gue lebih appreciate. Yeah, I think it's something that we have to really understand. Kayak money itu kayak air, ya kan? It has to flow all the time. Nggak bisa diem begini. Benar. Mati jadinya. Benar. Ya kan? Benar. What for? It's supposed to flow. Benar. Antara flow to your physical investment. Ya. Healthy food, for example. Benar. Good experiences with Benar. your partner or someone that you love. Flow ke arah sana juga. Flow to your business maybe to make it more money lagi. Ya kan? Benar. Money bekerja untuk money. Benar. Itu ada purpose. Iya, begitu kan gue masih lebih respect ya. Walaupun sebenarnya ekstrim gak sih lu? Kayaknya rumah cuma 3 kali 5 meter. Makan gak lebih dari 20.000. Ini gue kan contoh ekstrim ya. Soalnya gue contoh ekstrim. Kalau gue punya 20 miliar cash, What you do about it? ya gue kan beli rumah atau apartemen yang sebenarnya lebih lega dikit aja sih gue gitu. Nggak sampai 3 kali 5 meter. Iya gitu. Nggak harus sampai rumah gede segede gaban. Iya. Dan mungkin gue kan sebagian dari 20 miliar berapa persen. Nah itu belum ngitung. Pokoknya berapa persen dari 20 miliar. Gue pasti akan taruh di sebuah instrumen keuangan yang akan menghasilkan uang lebih banyak lagi. Sisanya gue pakai untuk kebutuhan dong gitu. What's a stupid financial mistake that you've ever done? Financial mistake ya? Iya, financial mistake. Mistake. Ketika lu masih muda gitu ya, masih belum tahu apa-apa gitu. Anjir gue. Oh nggak invest? Nggak invest. Gini, prinsipnya adalah sisihin setelah pakai. Sisihin setelah pakai. Itu yang seharusnya. Nah gua salah, itu yang gue lakuin. Gue sisihin setelah gue pakai. Itu yang gue lakuin. Itu salah. Seharusnya adalah sisihin sebelum pakai. Ya. Ya udah. Jadi kalau gue dapat misalnya gaji gue misalnya 5 juta gitu sebulan. Ya gue harus sisihin dulu. Disisihkan dulu. Let's say 10%. Itu 500.000 kan? Dari 5 juta, 500.000 gue udah sisihin. 4,5 jutanya
Pakai. baru dipakai. Mm-mm. Sisihin sebelum pakai. Iya. Jangan sisihin setelah pakai. Iya. Pakai dulu 5 juta, berusaha pakai dulu, baru kayak lihat nanti deh bisa berapa yang gue sisihin. Itu Salah banget. itu salah. Financial dari segi financial perspective. Pengalaman kesalahan finansial gue begitu. Iya. Ada masanya akhirnya gue kayak ya menyesal juga sih ya, kayak dulu sebenarnya ya uang banyak yang bisa disisihin, diinvestasiin, tapi kayak Lu pakai. aduh iya bodoh banget. Aduh bodoh banget. Terus kayak pikir butuh ini, nggak butuh Sebenarnya. nggak butuh. Ya. Dan Itu mau. Nah itu akibat lu tidak communicate dengan diri lu. Sumpah. Lu nggak communicate sama diri lu. Hubungannya apa? Lu nggak tahu what your needs. What is your needs? It's so cool sebenarnya, kayak dari elemen psikologi itu nyambung ke financial juga. Iya kan semua Semuanya terintegrasi. I think it's so cool sebenarnya. Integrated. Ya. Lu kalau lu nggak dengerin duduk diri So diem, cool. lu nggak dengerin lu maunya apa, sumpah mati lu akan beli. Makanya kan ada ucapan yang bilang kayak jangan buy groceries when you're hungry gitu. Iya. Because you might grab the wrong things. Lu nggak berpikir secara rasional kan? Iya benar gitu. Makanya kayak kalau lu tidak berpikir rasional, itu sebenarnya lu nggak dengar suara lu sendiri, nggak tahu apa yang lu mau. So fucking cool sebenarnya. Bahaya loh lu ke e-commerce gitu, Tokped, TikTok. Dengan lu gak Shopee. menyadari apa sih yang sebenarnya lu butuh dan apa sih yang sebenarnya lu mau. Benar. Karena lu bisa aja membeli sesuatu yang lu gak mau. Benar. Cuma suatu hal yang lu impulsive buying. Benar. Gitu. And it's not something that you really want to buy. Benar. Kayak misalnya nih, let's say lu punya 30 miliar. Haruskah lu beli rumah seharga 20 miliar? Ya, Gitu tuh. Ada duitnya nggak? ada sih. Ada, tapi sebenarnya dibilang ya you cannot afford. Kalau bahasa Inggris bagus ya. You can buy it, but you cannot afford it, itu sebenarnya rumah. Perbedaannya buying sama afford apa? Aduh, gua susah jelasin. Tapi tapi kalau bahasa Indonesianya bisa beli dan mampu beli. Oke, bisa beli dan mampu beli. Iya, afford itu mampu. Artinya kayak kalau gue punya 20 miliar, gue bisa beli kok rumah. Kalau gue punya duit 20 miliar, gue bisa beli rumah 19 miliar. Kenapa? Karena masih ada sisa 1 miliar. Bisa gitu. Tapi sebenarnya secara komposisi keuangan ya nggak mampu. Nggak mampu. Oke, ngerti. Paham. Bisa ya bisa gitu loh. Bisa aja gitu. Mampu tapi kan abis itu kayak masih sisa 1 miliar cuma demi rumah gitu. Jadi kayak ya gue percaya lu ngerti lah. Gue percaya ngerti semuanya. Ngerti, tapi mungkin dari segi detailnya tuh gue belum bisa conceptualize it gitu. Tapi secara instinctual ya ngerti, paham gitu perbedaannya. Betul. Jadi gue kayak kalau misalnya komposisi keuangan, ya lo harus ada hitungannya jelas. Misal kalau buat invest lu berapa puluh % dari duit masuk gitu kan, dari pendapatan itu jelas. Financial literacy is a very fucking important thing to do ya sebenarnya. Sangat penting. Sangat. Financial literacy. Sangat. Lu kalau belajar sisihin dulu sebelum pakai, gua kasih ya, lu langsung tiba-tiba nih secara nggak sadar, lu langsung tiba-tiba kepotong ternyata banyak hal yang lu nggak butuh. Kepotong banyak hal yang gue butuh. Lu akan sadar nih, ternyata banyak banget hal yang gua nggak butuh. Karena lu tahu lu nggak punya uang untuk beli hal-hal yang sebenarnya lu nggak butuh. Iya, gua ngerti. Langsung lu kebuka aja. Gua ngerti. Ternyata gua nggak butuh ini ya. Ini gua pengakuan dosa ya, terus terang. Ini gue goblok. Ngaku dosanya di Tuhan aja. Iya. Sama Tuhan aja. Sama Tuhan aja. Ini gue goblok banget. Gue tuh juga sama, ya kan, financial planningnya nggak beres apa segala macam karena gue masih goblok, ya kan. Terus sekarang baru kena batunya. Terus gue pernah momen di mana di bank gue cuma ada 30.000. Sumpah, itu stupidnya setengah mati gitu. Tapi uangnya masih ada tapi bukan di bank, bukan di cair aja gitu, ya kan. Ada 30.000 doang. Terus nggak bisa tarik lagi gitu. Iya, bisa, cuma lama gitu. Oh iya. Dan lagi down juga. Bisa di ATM-nya sih. ATM ya, iya. Nggak bisa kan? Nggak bisa. Minimal 50.000 ya kan. Itu goblok, terus tenang. Terus akhirnya mulai dong gue mulai mengerti, nggak cuma teori tapi secara experience, pentingnya adalah safety cushion, financial safety cushion. Lu ada kayak tabungan itu, emergency fund, dana darurat. Dana darurat itu, ya kan. Terus akhirnya, oh yaudah, gue mulai kembangin itu lah, ibaratnya safety cushion apa segala macam kan. Ngeliat dari 30.000 naik ke 300.000, 700.000, 1 juta. Terus gue baru nyadar kayak, anjir, dengan uang 1 juta gue baru menyadari bahwa I don't need much. Iya. Ketika gue bokeh,
dan gue gak bisa beli ini itu. Dari situ gue baru menyadari kayak sebenarnya ini hal yang gue mau, bukan hal yang gue butuh. Iya. Dari situ langsung spending gue langsung kurang tuh, ya kan? Semenjak momen itu, gue kalau lihat financial spreadsheet-nya gue kayak spending gue makin lama makin rendah gitu. Kan? Yeah. Karena gue nyadar kayak enggak, I don't need Benar. that shit gitu loh. Benar. It's just something that I want. Benar. Ini something yang juga interesting. Navarro kan pernah bilang, desire is a contract that you have with yourself that you will be unhappy until you get what you want. Desire itu kontrak dengan diri lu sendiri bahwa gue gak bakal happy sampai gue dapat apa yang gue mau. Sekarang pertanyaannya adalah kayak, okay, kalau gitu why do you have so many little desires? Karena kan itu jadi menyebabkan you to be unhappy. Lagi-lagi jangan jadi kaum ekstremis. Iya, iya. Ekstremis satu apa? Ya kan? No desires at all. Jadi jadi Buddhist monk misalnya. Good for you if that's what you want. Good for you. Kalau itu yang lu mau. Good for you. But for me that's not something that I want. Ya kan? Ekstremis lain apa? Ya kan? Desire ini, desire itu nggak dikontrol sama sekali. That's not happy as well. Gitu. Betul. Lagi-lagi balance di tengah sini. Ya kan? Yeah. Adalah apa? You ada satu desire yang benar-benar overwhelming, ya kan? Yang benar-benar kayak I really want that gitu. Tapi desire-desire yang kecil misalnya, kayak kopinya kurang dingin ya. Itu lu buang gitu. Desire yang tiny, you don't really need that. Iya. Yeah. You don't have to. Benar. Jadi 3 aspek. Betul. Spiritual, physical, financial. Yeah. I still don't get it honestly speaking. Kenapa physical itu top 2? Oh, tadi belum jelasin. Iya, why? Jadi financial tuh karena di bawah karena dia alat tukar. Jadi kan Iya. sebenarnya nggak dibutuhin kalau lu punya akses semuanya. Tapi kan di dunia ini kan kita harus bayar beli sesuatu supaya buat dapat aksesnya kan. Betul. Nah, kenapa fisikal lebih di atas? Karena fisikal tidak ada gantinya. Oke, iya. Fisikal tidak ada gantinya. Iya, ngerti. Kalau waktu kita sehat kita mau semuanya. Waktu kita sakit cuma mau sakit. Iya, ya itu ya sehat lagi. Iya, waktu sehat kita mau banyak, pas sakit kita cuma mau satu. Ya udah, that's how important it is gitu. Makanya lu menganggap bahwa physical is something yang top 2 priority ya. Mungkin ya, ini gue baru nyadar juga sih. Maybe one of the reasons why I'm so confused adalah karena all my life I've been physically healthy. Jadi gue gak bisa mengapresiasi itu. Karena gue belum ngerasain kehilangan itu kayak gimana. Betul. Dan apa yang gue kekurangan sekarang adalah financial. Makanya gue memprioritaskan financial sekali. Betul. Karena di dalam hidup gue, makanya ini interesting ya yang ketika lu bilang tadi, ini menurut gue. Karena lagi-lagi menurut orang prioritasnya beda-beda. Betul. Ya kan? Ini buat gue. Nah, itu gue baru ngeh gitu ya kan. Ini buat gue. Ketika lu bilang, oh ya physical number 2, financial number 3. Itu bukan kayak ultimate-nya gitu loh. Itu buat lu pribadi, buat gue pribadi adalah financial dulu baru physical. Ya. Kenapa? Karena ya dengan kondisi hidup gue sekarang yang gue lagi kekurangan dari balance hidup gue adalah ya ini financial aspeknya dulu. Benar. Physicalnya gue aman jadinya. Benar. Ya. That's starting to make sense sekarang. Iya. Benar. Tapi tetap gue percaya nanti pas along the way berubah as lagi. nggak mungkin lu financial nomor 1. Gak mungkin financial tuh nomor 1. Nggak mungkin. Itu gue setuju. Karena ngomong prioritas kan? Iya, gue ngomong prioritas. Prioritas kan? Gue setuju itu. Iya. Kenapa? Karena gue nggak bisa ngebayangin hidup gue nanti ketika di umur 50, tajir mampus, tapi I do not have friends to eat with, I do not have a wife that I can talk to, I do not have kids that I can talk to. Benar. I cannot see myself happy that way. Gue gak bisa ngeliat itu. Ya. Lagi-lagi, sekarang gue mulai ngerti what you're saying. Financial is a tool. Benar. Money is a tool. Benar. Gimana lu memprioritaskan suatu hal yang cuma sebagai alat? Iya, benar. Tapi Itu cuma media itu. It's a tool. It's a media. It's only valuable when you are lacking it, but when you have abundance of it, it starts to lose its value. Iya gak? Lu berpikir lu akan butuh itu kalau ada suatu hal yang lu belum punya. Iya, itu. Tapi bukan dianya. Kalau lu udah nggak punya tujuan lagi, menurut gua nih, kalau lu nggak punya tujuan lagi, dan rasanya lu sudah punya semuanya nih ya, Iya. kenyamanan apa semua segala macam,
Gue merasa juga lu nggak akan prioritaskan lagi It finansial starts itu. to lose its value kan. Benar. Subjective value-nya dari lu sendiri Iya. kepada uang itu starts to diminish ya kan. Iya. Jadi hal-hal lain yang lu mengapresiasi gitu. Iya. Ya kan. Iya. Either it's your time with your family and whatnot. Betul, Gitu. betul. Nah, buat gue pribadi, spiritual nomor 1 kenapa? Karena money is a tool. Dan buat gue physical juga sebenarnya gue adalah alat untuk, kalau buat gue nih, ini gue buat gue pribadi, gue bersaksi bahwa gue ada purpose untuk gue hidup di dunia ini. Dan itu adalah sesuai dengan atasan gue suruh apa. Ya gue akan declare di sini, kalau siapapun yang dengar, gue adalah hamba Tuhan. That's my real job. Servant of God. Gue nih hambanya Tuhan. Job desk gue agen asuransi. Nah lu yang lain. Beda Oh, lagi. yes. Job desk setiap orang yang percaya bahwa dia adalah hamba Tuhan, job desk-nya doang yang beda. Kalau Jefferson pasti lu tahu kan? Dia itu hamba Tuhan. Job desk-nya itu bikin IO. Bikin IO. Lagi-lagi job desk-nya orang beda-beda. Ya, And it is your job to find out. betul. Tanggung jawab you untuk find out. Yes. Makanya gue spiritualitas nomor 1, relasi dengan Tuhan nomor 1, karena gue ada purpose di situ. Dan gue harus pakai badan gue yang cuma satu-satunya ini dengan segala organ yang cuma ada satu-satunya juga di dalam ini. Ya sekarang gue mulai ngerti. Ya, I'm starting to understand now. Yes, baru gue pakai lagi tools yang terakhir itu financial. That's it. I'm starting to understand why. Makanya semua orang harus sehat Iya, dan semua orang harus kaya. iya benar. Gue nggak bahas seberapa kaya ya. Iya, tapi semua orang harus kaya. Semua orang harus kaya. Kayaknya ya definisi masing-masing. Ya, Yang pasti tidak merugikan orang lain. betul. Itu definisinya. Tidak merugikan orang lain. Tidak merugikan orang lain. Paulus kan kalau kita bicara Alkitab, Paulus itu kan dia tulis surat, khotbah, keliling sana sini kan ke kota-kota kan. Tapi jualan itu juga kan tenda. Tenda. Jualan Iya. tenda juga. Nah itu orang yang banyak nggak notice. Paulus tetap bekerja. Bekerja itu sehat. Harus. Gue punya teman. Orang udah tujuan kita bekerja kok. Iya, gue punya teman yang dapat uang warisan, nggak perlu kerja, nggak perlu berusaha. Di dalam 2 tahun pertama dia happy. In the next few years, Gila not so. itu. Gila. Bisa gila. Orang nggak kerja tuh bisa gila. Orang bisa kerja bisa. Makanya gue nggak rekomend sebenarnya dana pensiun itu. Karena like, Pensiun. yeah, I think you need to work all the time. Definisi work apa? Nah sekarang itu Benar. kan. Sekarang Akan definisi shift. work, Meaningnya akan pasti lagi. shift. Ya kan? Jadi kayak awal early career after college gitu ya. Lu pasti ya buat make money. Buat make money. Tapi nanti pas udah kerja yang di umur 65 tahun beda. Lagi. Iya. Worknya tuh beda. Benar. To serve, to be useful, Benar. to help. Benar. Walaupun semua itu bisa sekarang. Yang lu bilang barusan, semuanya bisa sekarang di umur sekarang. To be Bisa. useful, serve, Bisa. semua bisa sekarang. Tapi tetap Bisa. prioritasnya adalah, Money dulu. ya lu bangun dulu. Financial foundationnya itu. Kan. Iya, benar. Which is, I think. Kalau lu bukan konglomerat ya. Ya, kalau lu bukan konglomerat ya, you have to build it from Iya, zero. kalau lu perintis, ya Bukan pewaris kan. bukan Ya. pewaris, ya. Ya harus mulai dari nol lagi lah Iya. jadinya, ya kan? That's why I think kayak ini juga yang gue pelajarin juga ya. Kayak gue kalau ngeliat orang-orang yang udah tua 50-40, mereka tuh ya nggak pinter-pinter amat sih, tapi something that they all have in common adalah resilience, tahan banting. And I think that's what young men need and young people need, generally speaking, ya kan? Yang tua-tua tuh yang udah berumur maksudnya. Iya, yang udah berumur 40-50, yang usahanya relatif successful. Oh. Gue menyadari kayak mereka. Kalau tadi lu bilang gak pintar-pintar amat, gue disagree. Kenapa? Karena mereka pasti pintar. Mereka pasti pintar. Tapi yang sorry. Mereka pasti pintar. Tapi menurut gue yang paling bersinar karakternya adalah tahan banting. Oh. Tahan banting dulu baru pintar menurut gue. Oh iya. Itu yang mau gue maksud. Iya, Orang mau iya. bilang gak pintar-pintar amat. Pintar. Pintar. Tapi something yang ultimate, yang outshine all other characteristics, Resilience. tahan banting dulu. Karena kalau you bisa survive, you bisa belajar, you bisa improve along the way. Ya. Itu that's what I'm trying to say. Kayak Ngerti. I think that's something that needs to be shaped juga in me as a human being gitu kan, yang baru mulai umur 21. Pelan-pelan. At least pelan-pelan bangun itu, ketahan bantingan itu kan. Dianjing-anjingin orang, ya tahan. Raditya Dika pernah bilang, cara tercepat jadi kaya adalah dengan pelan-pelan.
I love him, man. Parad- I love the way he speaks. Paradoks abis. Iya, cara paling cepat untuk jadi kaya adalah pelan-pelan. You build your wealth brick by brick. Satu persatu ya kan? Susah itu buat kita. Karena kita greedy. Mau cepet kaya. Tapi tetap do our best. Oh iya, of course. Tetap do our best. Gue percaya makna itu kan bukan slowly. Ini harus hati-hati ya kan? Oh pelan-pelan, oke santai. Iya, bukan. Ya. Harus hati-hati di interpretasi. Bukan. Dia juga kerja kan kayak orang gila. Radit. Work ethicnya. Iya. Ya kan? Radit Dika seorang yang lu kuliah sambil dia tulis buku What's something that you ke really penerbit gitu-gitu. What's something that you really admired from Raditya Dika? I think you said before consistency. Banyak, terlalu banyak kalau buat Radit, terlalu banyak. my mentor. Bang Radit, Radit. saya ikutin Anda dari stand up komedi yang Malam Minggu Miko. Malam Minggu Miko ya. Film-film Anda saya nonton. Kambing Jantan, Manusia Setengah Salmon, saya nonton. Cinta Brontosaurus, saya nonton. Terlalu banyak ya mengenai Raditya. Anda my mentor. Sumpah mati. Itu gaya hidup yang gue mau. Seberapa penting punya mentor di dalam hidup? Oh penting dong. Sangat penting. Sangat penting. Sangat penting. I think for me personally speaking, mentors are important because lagi-lagi itu kayak agama sih menurut gua. Hidup lu nggak terlalu kacau jadinya. Karena lu ada suatu hal yang lu ngekerin gitu loh. Ya. Dan ada satu hal kayak at least I like this aspect of him or Yeah, her. Itu yeah. suatu hal yang gue pengen ngekerin juga. Jadi lu kan nggak lost tanpa arah di hutan gitu loh kayak where the fuck am I going gitu. Iya. Makanya Peterson selalu bilang kan apa? What's your advice for young men? Develop an aim. Gitu. Ada suatu hal yang lu kekerin. Bagus. Whatever it could be. Terserah. Having a good body, that's an aim. Gitu. Betul. Makanya like I think work itu sebenarnya ya itu having an aim. Ada suatu hal yang lu channel your mind Betul. and your hands Benar. into a particular thing, lu kerjakan. Benar. And it's the only way to be mentally healthy. I think in the long run. I think kayak apa? Benar. The Bible said something like that kan kayak ketika Tuhan ciptain Adam, Tuhan gak suruh Adam, udah lu berleha-leha, santai-santai aja di kebun, jadi apa? Kerjakanlah kebun gitu. Dan itu sebelum dosa masuk. Sebelum ada kejatuhan itu. Benar. Take care of the garden. Benar. Kerjakanlah. Benar. Oke, gue mau lanjut ke principles ya. Ini omongan-omongan yang gue serapi, yang gue coba ngertiin, dan yang gue coba hidupin juga. Kalau gak ada, jangan diada-adain. Kalau ada, jangan ditahan-tahan. Buat orang yang gak ngerti, maksudnya apa kok? Jadi kalimat itu sering gue bilang ke menti-menti yang gue mentorin di gereja, di komunitas-komunitas. Siapapun yang gue mentiin, gue berhadapan dengan ratusan anak muda kan. Ya. Yeah. Gue udah pernah berrelasi dengan ratusan banyak anak muda. Baik intens ataupun mungkin sesekali, hanya frequently aja. Gue menemukan anak muda itu butuh afirmasi. Iya. Jadi makanya dia butuh peneguhan untuk it's okay, share it. Jadi anak muda itu butuh ruang untuk dia berekspresi diri. Gue ngomong gini sana kayak gue tua ya. Lu emang tua sih kok. Gue ya lebih tua dari lo. Ya. Even gue masih muda. Gue percaya gue masih muda. Gue juga butuh ruang untuk. Nah sama halnya waktu gue mengevaluasi diri gue. Karena gue percaya anak muda. Akhirnya gue butuh ruang nih buat gue mengekspresikan diri gue tanpa dihakimi. Dan butuh peneguhan atau affirmation bahwa yang dengerin gue tidak akan menghakimi gue. Jadi gue harus menimbulkan sebuah rasa aman dan nyaman dimanapun gue berada, di komunitas manapun gue hadir, supaya setiap anak-anak muda, setiap orang yang gue mau inspirasiin hidupnya bisa merasakan itu. Jadi makanya keluarlah statement itu. Karena statement itu tuh bukan cuma rasa aman yang muncul, tapi rasa ini juga trustworthiness. Itu muncul karena bahwa dia nggak memaksakan. DC itu nggak memaksakan kalian. Nah gue anti banget karena itu sekali lagi itu karena gue selalu ngobrol sama diri gue. Jadi gue tahu apa yang gue mau kan. Gue tahu bagaimana gue mau diperlakukan. So cool. Yeah, gue tahu bagaimana gue mau diperlakukan. Jadi gue kayak gue coba terapkan yang gue pikir gue mau gue dilakukan seperti Dengan itu. demikianlah lu memperlakukan orang lain. Benar. Makanya Layaknya keluar lu memperlakukan diri lu sendiri. Benar. Jadi kalau lagi tengah momen sharing yang bisa sharing, ada orang-orang yang sebenarnya kan dia mau sharing tapi mungkin nggak
mungkin ada rasa takut, rasa mungkin dihakimi, dinilai apa sih gitu kan. Jadi keluar kalimatnya, kalau ada yang mau sharing langsung aja keluarin gitu. Kalau ada jangan tahan. Kalau nggak ada jangan diadain. Nggak usah dicari-cari. Iya. Kalau nggak ada nggak dicari-cari, nggak usah dicari-cari itu karena juga notice beberapa anak kayak kesannya supaya terlihat wah. Dia sharing apa aja gitu dia sharing. Asbun dia kan. Asbun. Ya yang penting ngomong. Yang penting ngomong. Bukan ngomong yang penting. I like that. Yang penting ngomong. Iya, kan harusnya ngomong yang penting. Bener. Jangan juga jadi kayak itu kan ekstrim kiri dan ekstrim kanan gitu. Jangan jadi kaum ekstremis. I love that. Jangan jadi kaum ekstremis. ekstremis. Jangan ekstremis. Lihat aspek-aspek tertentu mana yang bisa diambil, ambil. Nggak usah too much, nggak usah too little, too less gitu. Jangan yang sesuaikan ya. Iya, sesuai dengan prinsip dan porsi. Betul. Kok DC, ini kapan mau stop buat pedalnya? Ya, 10 menit lagi. 10 menit lagi? Iya. Hanzai? Oke. Atau iya 10 lah. Oke. Karena mau ke sana lebih mau kesana awal. lebih awal ya jadinya. Yes. Sip. 10 menit lagi. Berarti kita selesai di jam 3.05 ya. Nah, ini juga berlaku nih. Kalau ada langsung aja, nggak usah ditahan-tahan. Kalau nggak ada, jangan diadain. Jangan jadinya. Oke. Kalau mau jadi luar biasa, jadilah biasa. I love that. We talked about that previously, tapi nggak on mic. What does that mean? Ini perenungan pribadi sih. Gimana tuh? Jadi gue selalu berpikir bahwa gue orang yang spesial kan. Ya, spesial tuh salah sebenarnya. Itu pride banget gak sih sebenarnya? Untuk memikirkan bahwa lu tuh luar biasa, lu tuh di sini, di luar standar. Lu orang yang spesial. Lu orang yang luar biasa. Makanya lu nggak perlu berproses. Iya. Makanya lu nggak perlu bertumbuh. Makanya lu nggak perlu melalui fase goblok-gobloknya. Lu nggak perlu sakit, nggak perlu jatuh. Iya. Jatuh-jatuhnya kecewa juga kan? Karena kenyataannya lu nyadar iya, bahwa benar. lu gak spesial. Benar. Gitu. Makanya kan gue jadi mengevaluasi waktu itu ya. Sebenarnya ngomongin gue bahwa gue nih, lu tuh orang yang hebat, Cek. Sebenarnya dia sayang sama gue gak sih? Kalau waktu dia ngomong gitu, gue tuh mengevaluasi gitu. Kalau lu sayang sama seseorang, lu kan bilang apa adanya dong ke orang itu. Betul. Lu gak akan menipu seakan-akan supaya hanya enak didengar kuping gue gitu kan? Enggak. Seadanya. Iya, serealitanya. Makanya kadang kalau cewek gue juga kadang mikir, nanya gue gitu ya, input. Baju aku nih bagus nggak? Kalau jelek kan gue bilang jelek. Itu gimana? Oh, gue sih bilang jelek. Kalau misalnya nanti siapapun di kalian, buat cowok-cowok nih, nggak usah termakan dengan konten-konten TikTok atau Instagram kayak kamu bagus. Nggak usah bro. Seadanya. Nggak usah, iya. Seadanya. Because that's the only way your girl can trust Benar. You. Tapi jangan cuma di situ doang. Jangan cuma kasih solusi. Iya, benar. Kasih solusi. Jadi cuma bilang baju aku bagus nggak? Terus cuma bilang oh jelek. Titik. Terus diem. Ya, bilang jelek. Tapi kalau kamu ganti bawahannya sama warna ini bagus. Berikan solusi. Iya gitu benar. Itu kan wah gila itu cewek lu pacar lu nggak akan lebih happy daripada itu. Jangan kasih kritik tanpa solusi. Iya, couldn't be happier gitu. Walaupun Rocky Gerung selalu bilang kalau saya kasih kritik saya nggak harus kasih solusi. Really? Itu konteks politik. Oh konteks politik beda lagi. Iya. Anda tuh saya bayar pejabat untuk cari solusi buat saya. Kalau Anda solusinya gagal terus saya bilang ini buat sih tetap banjir. Saya kritik kamu kerja nggak becus. Anda minta saya kasih solusi. Lah kan gue yang bayar lu. Iya, bayar saya sini. Saya kasih Anda solusi. Ya, benar juga sih. Ya benar. Itu juga my mentor. Jadi Rocky Gerung ya. Dari Dika. Ya anyway, balik lagi. Jadi kayak luar biasa, jangan jadi luar biasa. Jadi biasa. Jadilah biasa. Jadi biasa. Lu bukan orang yang spesial. Karena semua orang nih, mungkin ya orang tua ya. Mungkin semua orang tua mikirnya kan kayak kamu anak yang hebat. Kalau gitu semua anak hebat. Berarti gak ada yang hebat. There's a study that says kayak gini loh. Kayak when you're parenting a kid, sebenarnya when that kid is ada dua grup. Ya, grup 1 dan grup 2 tuh melakukan puzzle set yang susah. Grup 1 dikomplimen, oh lu tuh emang pinter, makanya lu bisa pecahin masalah itu. Grup nomor 2 dibilang kayak gini, lu bisa pecahin masalah itu karena lu bekerja keras. Because you tried your best. In the next few sets, ketika puzzle barunya dikasih, lebih susah lagi,
Group 1 nyerah. Oh, gue pinter, ini susah ya, berarti emang. Iya, benar. You know, Benar. berarti emang masalahnya dari gue nggak pinter aja untuk Benar. ini. Tapi kalau misalnya yang grup 2, gue nggak bisa percayain. Masalahnya apa? It's maybe because I didn't try hard enough. I'll try again, try again, baru pecah. Gitu. Ya benar. What do you highlight gitu loh? Apakah Yeah. you meng-highlight kepintarannya itu atau you meng-highlight the hardworking nature of it? Benar. Dipujinya sama dipuji, tapi aspek yang dipujinya itu yang Apa, beda. gitu. Betul. Karena lagi-lagi anak kecil tuh sangat mendengarkan kan pujian lu apa gitu. Benar. I think that kayak Jadi jangan jadi spesial. iya. Ini yang gue pelajarin juga dari podcast nih. Kayak gue seringkali merasa bete. Kayak anjing. Kayak I could have said that better. Gitu. This could have be done better. Ini gue gak suka. That's good. Punya standar. Ya kan? Jangan sampai lu gak punya standar dong di sini. Tapi I think kayak there's a point where I'm too prideful to assume that I can have everything right in the go. Ngerti gak? Betul. Itu sense of pride banget untuk gue berasumsi bahwa gue nggak perlu melalui fase technical issue, goblok-goblok, nggak tahu mau ngomong apa segala macam. It's very prideful for me to think about that, to think as if, episode 10 langsung lancar, kayak Diary of a CEO, bisa selancar itu. That's very prideful of me to think of it. Kesadaran gue adalah kayak lama-lama menyadari bahwa I'm not special gitu loh. And it's gonna take work, it's gonna take painful moments, it's gonna take failures, it's gonna take embarrassments, it's gonna take process. Benar. But eventually, you're gonna be great juga gitu loh. Benar. Bukan karena you're naturally great, but because you worked on it gitu. Ada dasarnya kan. Benar. Ketika gua ngeliat nanti udah mungkin, I don't know, episode 900, gua nonton episode-episode dari podcast luar bisa sampai 900, 1000, 1200. Maybe one day when I'm episode 900, I look back here, gue menyadari kayak, I'm not great. I worked on it. Benar. I worked on it. Benar. Episode lu podcast ntar kalau misalnya episodenya sampai 2000 episode, bukan karena lu jago. Bukan karena gue jago. Tapi karena gue worked on it gitu. Bukan lu spesial, lu berbakat, lu luar biasa. Aduh bapak-bapak. Apalagi gue di industri insurance kan. Di industri insurance atau sales, lu sering kayak berusaha namanya kata-kata afirmasi gitu kan ke lu kan. Bahwa saya luar biasa. Aduh, gak usah menipu diri kali. Don't have to. It's a very humbling thing. Tapi justru I think it's a good way to think about it. Ketika lu rendah hati dan lu menyadari kayak gua agak luar biasa. Ya enggak. Makanya lu butuh effort. Makanya gua harus terbiasa. Iya. I think that's a beautiful way. Iya. I think that's just beautiful. Jadi biasa. Jadilah biasa. Kalau dulu ada kata-kata itu kan, kalau buat orang zaman dulu tuh bisa karena biasa. I love it. Bisa karena biasa. Bisa karena biasa. Karena lu gak luar biasa, jadilah biasa. Jadi biasa. Dan jangan ketika jadi luar lu biasa. Dan ketika lu biasa, eventually lu bakal menjadi luar biasa. Nggak perlu juga. Nggak perlu juga. Oh, luar biasa yang di dalam konteks lu outstanding yang itu yang benar, maksud. Benar. Ketika lu menjadi orang biasa, Benar. you put in the work, you put in the effort, Benar. you discipline, you consistent. Benar. Eventually lu bakal jadi orang yang outstanding, Benar. yang luar biasa juga. Benar. Walaupun sebenarnya kata luar biasa, lu bisa maknain begini. Kebiasaan orang itu tidak put the effort gitu. Enggak extra effort. Enggak hard work. Iya. They don't walk the extra mile. Benar. Ya kan? Nah, lu harus jadi luar dari situ. Iya, itu juga benar. Boleh juga. Gue put in the work more than other people are willing to put in the work. Iya, tapi makanya tapi kalau buat konteks yang gue ucapin adalah luar biasa di sini, you're not somebody. Betul. Gitu. You're not somebody. No, you're nobody. Makanya ya you have to put in the work. Benar. It's a humbling experience. Benar. Kok ini sebenarnya ada satu bab about love and relationships yang ke-skip. But that's okay. Apa? Gue langsung jump ke final chapter. On life, ya. Setiap podcast yang gue mulai sama guest itu kan gue selalu mulai dari childhood and family, titik awal, ya kan? Karena gue percaya ya titik awal setiap manusia akan membentuk mereka. Dan salah satu cara untuk lu bisa mengerti orang itu ngerti dulu awal mulanya seperti apa yang membentuk mereka. Tapi in the end of the conversation, in the end of the podcast, gue juga mau ngeliat in the end of their lives, what did they envision? So
my closing question to you is adalah, what is a good life to you? What is a life well lived in the end of the day? Gue akan kembali ke 3 aspek utama dalam hidup gue ya. Good life itu bagi gue, ini gue ke philosophical dulu. Good life itu artinya buat gue punya relasi dengan Tuhan. Artinya gue deket, gue dengar suara dia, gue ngerti apa yang dia mau untuk gue lakuin. Kedua, gue udah pasti nggak sakit-sakitan, fisikal, jelas, iya. Kepala gue botak silakan, rambut gue putih silakan. Gue akan berotot. Wanjay. Itu good life. The good life. Gue berotot, six pack, nggak tahu ya butuh atau enggak. Tapi berotot like kuat. Gue bisa bench seberat istri gue. Anjir, itu kuat. Itu kuat. Bisa angkat galon. Kalau mah gampang, satu tangan kan. Bisa squat seberat pasangan gue juga. Wow. Pokoknya gitu. Karena itu dibutuhin sebenarnya. Iya. Setidaknya gue harus bisa angkat pasangan gue. Bener. Itu benchmarknya. Lu bisa lari dengan anak-anak lu. Yes. Lu bisa main dengan anak lu. Yes. Nah di finansial menarik. Kalau gue selalu begini. Buat gue good life adalah income gue selalu bisa save atau invest minimal itu 50% dari pendapatan. That's your Jadi kalau misalnya income gue adalah 1 bulannya itu 200 juta, 100 juta pas, yes. Wow. Tapi itu minimal. Itu minimal. Kalau misalnya kurang dari 50%, gue mungkin gak good life buat gue. Oh. Jadi nanti pasti akan lebih besar. Lebih bisa lagi ya. Seiring waktu berjalan. Yes. Persentase. Kalau nanti let's say bukan lagi 200 juta income gue sebulan, let's say income gue akhirnya 1 miliar. Kan gak mungkin 500 jutanya gue pakai dong. Iya. 500 juta doang yang gue save, invest, 500 juta gue pakai nggak mungkin. Jadi nanti kalau gue bisa hidup dalam 1 bulan, gue bisa hidup cuma pakai pengeluaran 100 juta. Iya. Gue 90% gue invest. Oke. That's your goal. Yeah. Minimal itu adalah Financial harusnya 50% gue harus bisa invest. income lu saking gedenya itu sehingga Nanti akan investnya lebih besar. spending lu bakal kecil banget. Spendingnya tetap kalau bisa. Spending bakal tetap, ya kan? Persentase investnya jadi lebih gede. Iya. Ya kan? Iya. Karena yang naik di kolomnya tuh bukan kolom spending ya, tapi kolom investingnya di dalam income yang bernaik ini. Iya, income-nya juga naik. Income-nya naik tuh, Iya. ya kan? Tapi spending lu stay. Jadi sisanya lu apa itu? Lu invest terus. Yes. Terus apapun yang itu, kalau gue kan buat gue duit itu kan buy freedom itu kan bukan punya duit ya, adalah gue bisa beli apapun yang gue mau. Akses. Lagi-lagi. Iya, apapun yang gue mau. Artinya apapun yang gue mau, gue nggak harus beli hypercar. Iya. Karena itu bukan hal yang lu mau juga kan? Iya, gue nggak. Gue cuma mau sekarang gue sebut merek aja nggak apa-apa sih, kan belum komersial gimana ya. Nggak apa ya. Gue suka banget sama mobil Denza BYD. Denza. Oh, lu suka Denza? Suka banget itu. Gue suka banget, dan ternyata surprisingly gue dan cewek gue, kami suka ternyata Captain Seat. Oh, okay. Mobil yang ada Captain Seat. Iya, mobil sekarang nggak ada. Dan kalau punya mobil yang ada Captain Seat dan ada supir yang ngedrive, itu enak. Enak. Buat lu. Enak banget. Itu gue good life gue itu. Udah. Nah, kalau mungkin sebut merek Alphard, Denza aja lah setengah Alphard. Toyota tolong disponsor ya. BYD. Gua jadi brand ambassador Denza nggak apa-apa deh. Gue jual, tenang aja. Bisa ya. Denza bagus banget, Denza. serius. Setengah harga Alphard tuh bayangin. Wow. Setengah harga Alphard dengan semua fasilitas yang udah kayak Alphard semua. Itu cari mana lagi? Gimana Alphard mau menang? No offense, Toyota. Brand reputation doang jadinya. Ya. For me ya, jadi intinya bagi gue kayak gue akan punya mobil, cuman sebutuhnya jumlah orang di rumah. Cuma orang di rumah. Gitu. Dan gue mau makan sushi sekarang, gue sushi. Gue makan korbek, gue udah nggak ngeliat lagi harga gitu. Iya. Lagi-lagi ya, gitu. Itu. Untuk tidak lagi melihat-lihat harga. Iya kayak ntar tanya istri, mungkin tanya anak kalau udah punya anak. Mau makan apa hari ini? Mungkin kalau anak-anak dengan gampangnya ngomong misalnya, ya sebutlah apapun, fine dining yang mahal misalnya, yang satu orang mungkin habisnya 1 juta mungkin gitu ya. Makan apa ya habis 1 juta? Gue memikir gitu. Tapi let's say lah istri gue 1 juta. Iya, istri gue 1 juta, gue 1 juta. Anak gue dua misalnya, satu orang 1 juta, 4 juta dalam 1 kali makan. Gue nggak apa-apa, nggak pusing gitu. Gue tahu betul di rekening gue lagi ada 60 miliar misalnya gitu. Gue nggak harus jadi triliuner atau
konglomerat gimana, enggak. Jadi naga ke-10 gitu. Nggak usah gue jadi naga, nggak usah. Mentor gue aja Timothy Ronald, brother, mentor. Naga selanjutnya dia Naga kan. selanjutnya ya. Iya. Mentor gue itu, ya lu aja yang naga, brother, Timothy Ronald. Gue following you dengan semua value yang bagus untuk gue. Ada beberapa value yang gue nggak dukung, tapi that's your value. Ya nggak apa-apa. Gak apa-apa. Okay. It's your life. Value. It's your life. You live your life to the fullest, to the best. Ya udah, gue akan ya gitu. Gue tahu betul gue ntar akan ada 60 miliar cash di rekening. 60 miliar udah gede sih. Rumah gue nggak harus gimana, nggak harus sampai punya kolam renang juga sih. Walaupun pengen juga ada kolam renang. Senyaman. Dan akan nyaman banget dan cozy banget. Akan ada beanbag yang dicari di Informa. Beanbagnya 600.000 aja gitu. 600.000 aja. Lighting, lampu-lampu yang kayaknya cozy banget. Ya estetik, enak. Enak. Gue ada warm light, ada beda-beda tuh. Dari segi warm white atau kan, apa iya. Kilowattnya beda-beda. Iya gitu. Udah gitu. Habis itu kalau lagi dan abis itu habis makan kerja, gue harus bilang ke istri dan anak gue, udah harus pulang, karena ini makan siang harus pulang karena papa mau kerja. Mas, ya. Lagi-lagi, you wanted to be able to work even until your old days. Oh ya. Sampai tua masih. Iya. Abis itu ntar dinner, saya kerja dinner. Ya itu gambaran benar-benar itu good life dan my ultimate goal itu. Ntar dinner gue sama istri gue sama anak-anak gue. Anak-anak gue, let's say apa? Mungkin lagi masih SD, satu SMP, satu SD gitu ya. Terus kan dinner bareng di mana bebas gitu. Ntar pas pulang sampai rumah 9:30, gue belum mau tidur. Gue mau tambah baca buku dulu. Apapun, mungkin Jordan B. Peterson, I don't know. Mungkin buku keuangan apa gitu. Buku aja tambah baca buku. Kalau gue lagi pengen nonton, gue gak mau nonton yang cuma sekedar entertainment gak jelas, dangdut-dangdut gitu. Gak mau, no offense, bukan dangdut salah. Tapi bukan not beneficial for me aja gitu. Yang berguna. Berguna buat gue. Keeps your mind sharp. Iya gitu, gue gak akan nonton gitu. Kalau mungkin bini gue mau ngajak Netflix nih. Yaudah Netflix gitu. Bukan karena gue mau Netflix. Karena mau nemenin istri. Spending time kan. Jadi iya, terus nanti mungkin 11:30 malam gue udah ngantuk. Udah ngantuk banget tidur. Iya, besok gue harus bukan kerja, gue mau workout, olahraga. Workout dulu. Tetap nomor 2 physical. I love it. Workout dulu. Berotot dulu, akan ngangkat, keringetan capek gitu. Selesai jam 9:30 mungkin, jam 10 selesai, baru kerja jam 10. Oke aja kerja jam 10. Kerja sampai jam 12, jam 12:30, jam 1. To not be time bound by your work. Tidak diikat oleh kerjaan lu dari segi waktunya itu kan. Iya, karena bayarnya sekarang kan. Iya. Bayarnya sekarang. Supaya nanti ke depannya. Sekarang kita buang waktu untuk bisa nantinya beli waktu. Iya. I love it kan. Iya udah gitu. That's your act of love to yourself kan. Iya. Bahwa lu sekarang bayarnya sekarang. Iya. Supaya ke depannya bisa beli waktu itu. Iya. For a better future. Benar. Sabtu Minggu pelayanan di gereja. Ya. Sabtu Minggu pelayanan. Minggu ada pelayanan apa? Nyanyi mungkin. That's a good. Iya udah. Gue lagi bayangin kalau DC umur 55 terus nyanyi kayak 55 ya nyanyi lagi nyanyi di gereja. Terus mungkin lagi mentoring pasutri muda, pasangan suami istri muda. Iya. Iya, sama seperti gue lakuin mentorin anak muda sekarang. You know, kayak one of the reasons kenapa I recorded this podcast tuh juga sebenarnya itu. Karena gue mikirnya ke depan. Dan ke depan tuh kayak ke depan 20 tahun, 30 tahun gitu. Kebayang gak sih kalau misalnya lu udah umur 60, 50, terus lu lihat di Spotify, anjir, ketika gue masih umur 30, gue ngomong sama Dep ini nih, yang masih muda, yang masih gak tahu apa-apa, dengan semua obrolan kita, those good old times, gitu. That's good shit, bro. That's good. Kodace, thank you very much. I appreciate it. Good talk and good time. Okay. Thank you very much, Ko Dece. This is episode 10. Barang Ko Daniel Christian Dece. In 3, 2, 1. Let's go play paddle. Nice.